hanya bergerak dalam bentuk lisan, tapi bergerak dengan aksi nyata untuk memperhatikan lingkungan yang lebih bersih. Menurut saya ini sangat simpel. Modalnya cuma 2 tempat, 2 kantong, 2 ember, 1 organik, 1 non organik, that's it. Selesai. Tetapi yang menjadi persoalan kita cuma di mulut terus ini. Makanya dengan hadirnya kegiatan ini yang ada dilaksanakan hari ini oleh Dinas Lingkungan Hidup, saya berharap ini adalah satu fase yang sangat penting untuk menuju perjalanan cita-cita besar, cita-cita panjang kita untuk menjadikan Makassar bebas sampah di tahun 2029 yang akan datang. Kami serius. Tetapi ini tidak mungkin kalau cuma pemerintah kota sendiri yang mau bergerak, tidak cukup. Dibutuhkan kolaborasi yang besar, dibutuhkan kerjasama yang kuat, dibutuhkan persatuan yang kuat untuk bisa menyelesaikan ini. Pak Sulaiman hampir tiap hari berteriak untuk ini. Magot yang ada di Makassar, mungkin Pak Sulaiman punya yang paling banyak dan besar. Sampai untuk mencari makanannya pun kami harus melibatkan seluruh pihak untuk bisa memenuhi kebutuhan makan Magot Haji Sulaiman. Dan saya berharap bukan cuma Pak Haji Sulaiman saja, tapi Magot ini ada di semua kecamatan minimal yang ada di Kota Makassar. Bahkan ke depan semua kelurahan harus punya Magot untuk dipelihara. RT RW sudah terpilih, Lurah sudah terpilih, Camat sudah ada. Tahun depan kita gaspol untuk seluruh sampah yang ada. Apakah itu sudah cukup? Belum cukup. Saya ingin menyampaikan dibutuhkan lagi anak-anak muda yang bisa menjadi pahlawan-pahlawan lingkungan. Anak-anak muda yang mau turun tangan seperti apa yang dilakukan Pandawara. Dan kami ingin mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa kami implementasikan langsung di tengah-tengah masyarakat. Dan saya berharap acara ini tidak hanya menjadi sebuah seremonial, bukan hanya tempat untuk saling bertemu, berbicara, lalu itu selesai. Hari ini adalah tempat kita untuk memulai sesuatu yang bisa bermanfaat, dimulai dari lingkungan kita yang paling kecil. Lingkungan kita yang paling kecil inilah yang akan menentukan langkah lingkungan selanjutnya. Bahkan tahun depan saya ingin memastikan bahwa seluruh elemen penilaian terhadap kelurahan terbaik, kecamatan terbaik, RT RW terbaik, ini akan ada komposisi kebersihan lebih 50% dari total nilai penilaiannya. Tahun depan ini akan ada. Akan diumumkan di akhir tahunnya. Dan saya yakin hadiahnya akan besar. Dan berikutnya juga akan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mampu mengolah sampah atau mampu menjadikan sampah ini sebagai sumber penghasilan tambahan. Akan ada insentif untuk ini dan saya pastikan pada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola ini dengan baik. Ada Ibu Feni juga hadir di tengah-tengah kita. Ini butuh berapa banyak, Bu, plastik setiap hari? Butuh 30 sampai 40 ton plastik setiap hari. Datang plastiknya langsung dibayar cash.
Dan bukan cuma di Bu Feni sendirian, banyak sekali sekarang di Kota Makassar ini pabrik yang mampu mengolah sampah plastik kita. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, perhatian kita kepada lingkungan ini tidak hanya di dalam batas seremonial saja. Yang kedua, saya mengajak kepada semuanya juga untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya dengan cara menanam pohon. Kalau kita lihat di Kota Makassar ini, pohon-pohon ini masih perlu sentuhan dan penataan yang lebih baik lagi. Dan ini akan menjadi tugas kita, dan mulai dari usia yang sangat dini, dari pendidikan sekolah dasar, saya mau memastikan bahwa anak-anak SD yang ada di Kota Makassar sudah harus diberikan pendidikan bagaimana memilah sampah yang baik. Bagaimana menanam pohon, memelihara pohon, satu anak SD, ini akan jalan di Kota Makassar sebagai sebuah program yang wajib dilaksanakan. Bekerja sama dengan seluruh pihak, tentu ini membutuhkan keseriusan kita bersama. Sehingga saya meminta juga dengan hormat kepada Ibu Melinda sebagai Ketua Dewan Lingkungan untuk bersama-sama dengan pemerintah. Karena yang akan kita jaga ini adalah lingkungan secara keseluruhan. Kalau lingkungan bersih, tentu kesehatan akan baik. Tidak ada lingkungan yang kotor dengan tingkat kesehatan yang baik. Ini akan berjalan berdampingan. Sehingga dibutuhkan edukasi yang terus-menerus tanpa henti untuk punya visi yang sama bagaimana menghilangkan yang namanya persoalan sampah yang ada di Kota Makassar. Dan pemerintah Kota Makassar berkomitmen mau bekerja sama, mau berkolaborasi dengan siapa saja, memberikan apa yang dibutuhkan dan akan memberikan support yang maksimal di dalam rangka penanganan lingkungan, khususnya bagaimana mengelola sampah yang baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan, mudah-mudahan acara ini menjadi inspirasi buat kita bersama. Saya mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan ini dan seluruh para peserta yang datang memperlihatkan produk yang sudah menjadi pelaku kegiatan lingkungan supaya benar-benar tetap bisa konsisten menjaga ini secara bersama-sama. Barangkali ini beberapa hal penting yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Sebelum saya akhiri, saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Daur Bumi dengan resmi saya buka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesediaan Bapak Wali Kota untuk tetap berada di sambutannya. tempat untuk prosesi selanjutnya, yaitu prosesi opening ceremony yang akan ditandai dengan penempelan stiker pada tempat sampah. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Melinda Aksa Munafri untuk bergabung di atas panggung. Dan kami juga mengundang dengan hormat kepada Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak Dr. Andi Zulkifli Nanda SSTP MSI, Dan untuk juga juga dapat untuk bergabung. mendampingi, kami mengundang kehadiran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bapak Dr. Helmi Budiman SSTP MM beserta seluruh narasumber. Untuk juga hadir, Mr. Ben, please We'd like to join us invite on you the to join stage. us on the stage. Dari para narasumber lainnya juga mohon izin kesediaannya dapat hadir di atas panggung. Baik, kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi opening ceremony Festival Daur Bumi 2025 dengan penempelan stiker Iya, pada masing-masing tempat sampah sesuai dengan kategorinya. Betul sekali. Kami persilakan untuk Bapak Ibu dapat mempersiapkan stikernya masing-masing Bapak Ibu. Jadi stikernya silahkan dibuka. Seketika nanti kami countdown. Jangan kami hitung ditempel dulu. bersama-sama, Jangan Pak Wali. ditempel dulu Pak. Nanti Jangan kami hitung ditempel. Mohon izin, bersama-sama. Pak. Ya, jadi nanti
Kami hitung mundur, setelah itu langsung ditempelkan. Baik. Seperti itu Kita ya. mulai, mari Siap, kita Pak? bersama-sama Bu? menghitung mundur. Mari dari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan dengan ini Festival Daur Bumi 2025 telah resmi dibuka. Luar biasa sekali, ini juga mengedukasi kita juga untuk tahu ya membedakan sampah itu kalau misalnya sampah organik dibuangnya di tempat sampah mana, ayo. Yang hijau. Ya. Kalau yang kuning ini untuk apa, Cip? Organik. Baik, kami persilakan untuk dapat melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan media. Kami tahu ini adalah momen yang sangat bisa dibilang historikal karena Makassar sudah menjadikan sampah ini sebagai salah satu masalah yang sangat penting ya. Yes, baik. Baik. Kita akan pandu juga untuk berfoto bersama, bersiap-siap. 3, 2, 1. Silahkan. Sekali lagi dengan pose seperti ini. Posenya bagaimana Pak, Bu? Begini dulu ya. Oh begini dulu. Oke, Iya. Siap-siap kita mulai. 3, 2, 1. Apakah ada pose lain Bapak Ibu? Cukup? Satu kali lagi Hafal requestnya tangannya, Ibu. baik. Ya, request Ibu tadi Yes, begini. ini gesture optimis ya. Yes. Makassar bebas sampah tahun 2029. Kita mulai lagi itu. Amin. Mohon izin kami pandu. 2, 1. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk kehadirannya kami persilakan boleh untuk kembali ke Baik. tempat Anda masing-masing. Kita sudah Terima sama-sama kasih. menyaksikan prosesi opening ceremony. Oh mohon izin Bapak Ibu, selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk dapat melakukan sesi foto bersama. Baik, kita undang bersama kembali. dengan para audiens. Yes. Untuk rekan-rekan media boleh naik ke atas panggung untuk mengambil gambar. Jadi Bapak Ibu mohon kesediaannya boleh mengambil posisi. Betul. Bisa wifi, kita ajak yang lain semuanya mungkin ini sebaiknya berdiri atau duduk aja di tempatnya masing-masing. Kalau memungkinkan Berdiri boleh ya? berdiri Bapak Ibu. Boleh berdiri, mohon Boleh izin berdiri Bapak Ibu. semua yang duduk, yang di atas Semuanya, juga. yang di atas juga berdiri biar kita Oke, tunjukkan silakan kepada yang seluruh masyarakat duduk. Kota Makassar. Baik. Iya. Mohon Mohon bantuan izin. juga untuk lampunya boleh Redupkan sebentar. disiapkan dulu. Silakan semuanya berdiri tanpa terkecuali Bapak Ibu, kita tunjukkan semangat kita untuk Makassar Bebas Sampah 2029. Ya, silakan boleh berdiri dulu, berdiri. Ayo. Nah, tangannya bagaimana? Ini kita Boleh, formal boleh dulu mungkin ya. kita angkat ya Formal dulu. tangannya ya. Formal dulu, Yes. formal dulu. Oke, baik. Kita formal dulu satu kali ya. Siap gerak? Iya, formal dulu Bapak Ibu. Mohon izin kami pandu. 1, 2, 3. Baik, Sekali sekarang lagi, posenya bagaimana Pak? tangannya Begini. diangkat ya biar. Nah, Yeah. mohon izin kami pandu. 1, 2, 3. Terakhir, ada pose lagi Pak? Sekali lagi boleh ya. Yang begini tadi, Ibu kayaknya Yes, sukanya tangannya gini. dikepalkan. Ya. Oke. Ini gesture optimis ya. Betul. Makassar Bebas Sampah 2029. Yes, Kita bantu bersama-sama. countdown lagi. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kerjasamanya luar biasa. Silakan boleh kembali lagi menempati tempat yang telah disediakan. Betul sekali. Karena kita masih punya banyak sekali rangkaian acara yang menarik setelah ini ya. Itu dia. Dan kita informasikan kembali kalau Festival Daur Bumi akan berlangsung. Nah kali ini kita juga akan menghadirkan, ini juga datang jauh-jauh ke Kota Makassar untuk berbagi insight dengan semua masyarakat Kota Makassar. Baik, kalau begitu langsung saja kita undang terlebih dahulu yang akan menjadi moderator. Kami undang dengan hormat kepada Ibu Ching Ming Nelly SEMM. Boleh kita berikan sambutan yang paling meriah untuk narasumber kita. Oke, selamat siang Pak Wali, Ibu Wali, Bapak Ibu teman-teman semua pecinta lingkungan. Masih semangat? Semangat dong, semangatnya. Yeay. Oke, baik. Kita akan sambut langsung narasumber kita. Mungkin mic-nya ini perlu kita ganti lebih heboh. Testing. Langsung ya. Baik, kita sambut narasumber kita ya. Bule Sapa Beni. Kita berikan tepuk tangan
tangan yang meriah. Selamat datang di Makassar. Terima kasih. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi buat bule sampah. Ya, assalamualaikum. Mungkin beberapa pertanyaan dari bulu sampah ke masyarakat Makassar. Siapa yang pecinta lingkungan hidup? Yeay. Yeay. Good. Kenapa Indonesia masih kotor? Karena kita belum bersama-sama yang mengurangi sampah dan mendaur ulang kan? Belum cukup. Satu pertanyaan lain, siapa bisa bicara bahasa Indonesia? Semuanya. Yang bisa bahasa Indonesia? Semuanya dong. Ada yang seorang bisa bicara bahasa Inggris? Yeah. Oh, banyak juga. Do you understand me? Yes, karena kita setiap jam malam kita nonton video YouTube dan Netflix kan. Terus ya, oke, so you understand me. Hari ini saya akan sedikit campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, oke? Oke. Oke, kita berdiri atau duduk? Ya. Berdiri. Berdiri, oke? Oke, berdiri lebih semangat ya. Oke, baik. Kita kenalan dulu sebentar ya dengan Bu Leta, dengan Mr. Benny. Apa sih sebenarnya membuat Benny pertama kali itu tertarik pada sampah di Indonesia, khususnya di Kota Makassar ini? Oke, so Ya, what my first my sparked story? your interest Ya, in exploring terus waste? pertama saya datang ke Indonesia tahun 2017. Saya masih seorang turis atau backpacker. Saya keliling-keliling dari Medan ke Bali, juga ke Makassar. Dan dari Makassar saya perjalanan lagi ke Toraja dan juga ke Manado. So I have seen a lot. Dan menurut saya Indonesia salah satu negara tercantik di Asia Tenggara. Really, you have a really beautiful country, very beautiful, beautiful people, yang lingkungan hidup cantik, tapi juga ada banyak sampah yang sudah buang sembarangan kan. So the first thing when I came here, I really was like, whoa, this is a beautiful place, but with a big trash problem. Terus nanti saya kembali ke Jerman, profesi saya wartawan, saya bikin dokumenter dan saya fokus tentang ekspor sampah dari Eropa ke Indonesia atau Asia Tenggara. So I came back to Indonesia and saw a lot of European waste here. And then I thought, saya pikir mungkin lebih baik saya bikin konten tentang masalah sampah di Indonesia untuk masyarakat Indonesia, untuk kasih informasi ke semua orang. So that was my motivation. And then actually I choose the name Bulu Sampah. Oh, oke. Kenapa namanya bule sampah? Why the name bule sampah? Menurut saya ini nama yang sedikit ironik ya, means like white trash. Menurut saya nama ini yang sticky ya, orang-orang gak lupa nama ini. Dan ada beberapa content creator lain, mereka punya yang nama bule seperti bule Barbie atau bule toxic atau bule. Ada beberapa bule yang bikin konten dan saya fokus tentang sampah. Terus yang easy ya, bule sampah. Tapi menurut saya juga sampah itu bukan satu hal negatif. Yang ini tanggung jawab kita dan ada juga oportunitas di dalam sampah. Oke. So that's why I'm thinking if you think that bule sampah is ironic, I think it's like a way to success. Oke. Apa kesan pertama Anda tentang kebiasaan masyarakat di Kota Makassar soal sampah ini? What's your first impression of people's waste habit in Makassar? Menurut saya baru datang kemarin sore ya,
the first thing I saw ada 2 tong sampah di sini. Ada sampah organik dan anorganik di beberapa jalan. That's actually quite nice ya. Terus pemerintah di sini mereka kasih 2 tong sampah, tapi mungkin belum ada cukup orang yang sudah pilah sampah dan yang buang sampah in the right bin, right? So this one we still need to improve. Oh, masih banyak nih yang campur-campur sampahnya. Masih I think kurang. masih kurang dan menurut saya juga yang tadi pagi kita yang bersih-bersih dan ada satu sungai di sana ada banyak yang Buang sampah ke buang sungai? sampah ke sungai kan. Tapi ini bukan cuma masalah di Makassar, tapi setiap kota atau setiap kampung di Indonesia punya yang masalah itu. In my opinion, we have everywhere is the same problem. Wah, itu sangat tidak bertanggung jawab. Ya. Betul. Oke, kalau menurut Mr. Benny, apa masalah terbesar terkait sampah di Makassar yang jarang orang sadari? What's the 3 biggest waste related problems in Makassar that many people maybe rarely realize? Ya, mungkin bukan cuma di Makassar, tapi banyak tempat yang the elephant in the room, ini bukan yang sampah ke sungai, sembarangan ke sungai dan lagi Ke ke laut, tapi menurut saya banyak orang bakar sampah di dekat rumah. Dan ini yang mungkin masalah terbesar di beberapa daerah di Makassar, tapi juga di yang semua kampung, semua kabupaten dan kampung di Indonesia. Yang dari 7 juta ton sampah plastik, masyarakat Indonesia bakar 2,5 juta ton sampah plastik setiap tahun. Dan ini yang bukan cuma masalah lingkungan hidup, tapi juga masalah kesehatan kita. So I think that waste burning and yang littering ini yang 2 masalah terbesar, and not only for our environment but directly for our health and for our economy too. Oke. Untuk saya ini bukan cuma aktivis lingkungan hidup, tapi juga aktivis kesehatan dan aktivis ekonomi. I want Indonesia to be prosper and strong and people to be healthy. So that also plays a role. Oke, ibu-ibu jangan bakar-bakar sampah lagi ya. Bakar sate aja boleh. Wah, itu bahaya sekali. Yang suka bakar-bakar sampah jangan ya. Nah, ini kalau pengalamannya Mr. Benny yang turun langsung ya di lapangan, bagian mana yang paling sulit? Bagian yang pilah atau edukasinya kurang, atau karena infrastrukturnya kurang, atau karena perilakunya? From your direct field experience, which area is the most critical waste separation? Is education, infrastructure, or behavior? Menurut saya sekarang kita punya hampir cukup infrastruktur ya. We have already heard from Pak Wali Kota, ada yang beberapa perusahaan mau pengelola yang atau mendaur ulang sampah plastik di sini, mendaur ulang sampah lain di sini. Infrastruktur ada kan? Ada truk. Sudah disediakan. Iya, tapi ya menurut saya yang perubahan kebiasaan dan ini yang salah satu masalah terbesar. People not change their behavior. Terus yang edukasi ini prioritas. Edukasi mengatasi kesadaran tentang masalah itu, yang dapat kasih informasi, semua ini yang edukasi dan behavior change campaigning. This is what we still need to improve. Oke. Kalau di lapangan yang membuka mata Mr. Benny atau yang bikin shock mungkin ya, ada nggak? Have you ever had a moment in the field that truly opened your eyes or even shock you? Ya, maybe every week ya, setiap minggu ada yang beberapa shocks karena ya kalau saya yang sudah lihat yang anak-anak dari pemulung yang harus kerja di dalam sampah itu shocking. Atau yang orang mau bakar ban di dekat rumah dan mereka yang lihat ke ban, that's also not so healthy. Ada yang lot of unawareness that makes me shocked. So if people directly hurt their health and not thinking about it, this one makes me really, really sad and shocked. But the biggest shock, of course, mungkin ada yang terlalu banyak TPA di negara ini dan yang semua
TPA sudah ada yang gunung sampah, terus that's also big shock and lot of smell. It's not yet good, but I think we will get there. Menurut saya, yang change is possible, and we are on the right track. We start now, so I think in the future we will see change happening. Oke, banyak yang tahu ya, tapi tidak melakukan. Menurut Anda, mengapa ini bisa terjadi? Many people are aware but do not take action. Ya, karena mereka belum tahu solusinya. Ini yang momen boleh sampaikan, karena orang-orang gak suka negara ini kotor, tapi banyak orang belum tahu apa kita bisa lakukan. Okay. Terus yang kesadaran tentang masalah itu ada, mungkin belum spesifik kadang-kadang kan, tapi yang kita harus bersama-sama berkomitmen untuk change, yang perubahan yang gitu kan, you understand right? Kalau gitu, kalau gitu strategi yang paling efektif mungkin untuk membuat masyarakat bisa berubah beneran, bukan cuma ikut event sementara. Itu ada strategi apa dari Mr. Benny? What is the most effective strategy? Menurut saya, I think the government here already has the right things on mind. Seperti kita harus kasih insentif, tapi juga sanksi, gitu kan? Rules and regulation. So that's the same in my country too. Di negara Jerman banyak orang juga peduli tentang lingkungan hidup. Tapi di sana ada sanksi dan insentif. Kalau kita pilah sampah, yang kita bisa mengurangi gaji seperti itu. Kalau kita nggak pilah sampah di Jerman, kalau kami nggak pilah sampah di Jerman, ya ada yang sanksi dari RT RW seperti itu di Jerman. Wah, ada sanksi ya? Ya, dan mereka nggak ambil sampah dari rumah kami. Terus ini seperti sanksi ya. Terus menurut saya yang solusinya adalah insentif sanksi, tapi juga gamification challenge seperti di sini. Ya, mungkin kalau RT RW bisa berkompetisi, this one also has a lot of potential, right? Because all together we can make a change, and maybe today you are better, maybe tomorrow I'm better, so we can make a games out of this. So this one has a lot of potential. Dan juga lastly, I think that information and emotion also play a role. Emosi seperti, actually I love Indonesia, so I'm proud to be here, and I think a lot of people yang pecinta Indonesia dan lingkungan hidup. Ya. This emotion we have to rely on, Ya, right? rasa Itu. cinta kita kepada Indonesia, Betul, yeah. pada kota Makassar, ini jauh lebih kuat. Kalau kita cinta kota Makassar, pasti kita akan mau melihat kota kita ini bersih. Tentu kita akan mengolah sampah kita. Nah, kalau untuk berbicara pemilahan sampah, supaya bisa menjadi kebiasaan keluarga di rumah. Karena sampah itu banyak dihasilkan dari rumah, terutama bagi anak-anak. How can waste separation become a family habit at home? Ya, I think kita harus mulai bukan dari pilah sampah, tapi dari yang mengurangi sampah. Prioritas ini adalah mungkin kita bisa mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Seperti yang banyak orang Indonesia yang konsumsi plastik sekali pakai terlalu banyak, yang ada yang a lot of double wrap, triple wrap packaging seperti itu ya. So I think we can already start by use tumbler. Kalau kita bersama-sama manfaat yang tumbler atau Gunakan tumbler. box untuk makanan bungkus seperti itu, ada yang solusi yang easy ya. So, and I think everybody can start tomorrow morning. Yang setiap orang bisa, atau setiap keluarga bisa mulai besok pagi untuk mengurangi sampah. Dan untuk yang pilah sampah, this one need more time ya, for people to understand the concept. Oke. Terus kita harus yang mengedukasi masyarakat dan yang kampung-kampung, keluarga, over a longer time gitu. Oke. Kalau Mr. Benny bisa pilih satu yang paling berdampak besar untuk Makassar itu apa? If you could choose one high impact intervention for Makassar, what would it be? The biggest impact, mungkin we should make a tax for education about waste. This would be my idea. So mungkin yang satu intervensi, kalau kita yang
ada yang spesifik persentase dari semua gaji, we can allocate for waste education. This one would be the key in my opinion. So in the end of the day, contohnya saya punya yayasan juga untuk mengedukasi masyarakat, tapi mengedukasi itu bukan yang prioritas. So we need in the end more resources, more money, and that's the same case for everybody who wants to educate. So intervensi, yeah, we need basically money for education. That's the key. Oke, good. Kalau sekarang kita beralih ke anak muda ya, karena anak muda ini pemilik masa depan ini. Bagaimana peran sekolah dan anak muda? Contoh, aksi kecil apa yang bisa mereka lakukan? Mungkin bisa memberikan inspirasi buat mereka. Main game sampah di sekolah yang untuk anak-anak yang SD, SMP, mereka masih muda, mereka masih mau main games. Terus, it's actually easy to activate them if we know the right challenges, ya. Contohnya, kalau yang ada kelas SD, mungkin kalau mereka yang pilah sampah di kelas, maybe they can go 10 minutes earlier to home. Something like that. I like this kind of challenge, yeah? So you have to give something. Okay, you go home early, or we give a free juice once in a week or something. So let's make a challenge for young people to change. This one we do a lot in Jakarta and it helps. Banyak ya yang bisa kita buat yang menarik di sekolah atau anak-anak muda. Gimana caranya supaya kita punya kecintaan untuk menjaga lingkungan, terutama adalah untuk menjaga agar sampah kita tidak merusak. Betul, Gitu. tapi yang untuk mengaktifasi orang-orang dan anak-anak ini bukan sulit ya, easy. Tapi we have to sustain. So cannot be a single event itu. Oke, kita coba beralih ke pemerintah ya. Kebetulan ada Pak Wali di sini. Jadi kita ngobrol sedikit ya. Jadi sejauh mana kalau Mr. Benny lihat ya, boleh sampah lihat peran pemerintah sampai di mana perlu hadir dan bagaimana yang tidak bisa hanya diserahkan ke pemerintah. In your view, how far should the government role go, and which parts cannot be handled by the government alone? Yeah, I think the part about yang sanksi atau enforcement ini tanggung jawab pemerintah kan. Ya. Terus yang I'm always joking, di Indonesia belum ada polisi polusi. Mungkin kalau kita punya polisi polusi, this would help ya. Somebody track down that people enforce. Oke. Tapi untuk mengedukasi masyarakat, ya ini yang we need a lot of CSO, NGO, atau expert, guru-guru seperti itu. Ini bukan cuma... Mungkin harus ada ketegasan juga dari pemerintah ya. Betul. Pemerintah di sini baik sekali. Jadi tadi banyak memberi hadiah, insentif, dorongan, motivasi ya, sifatnya positif semua. Tadi kayaknya tidak ada sanksinya tuh. Ya, jadi orang nggak takut, Pak. Iya, jadi dibuang aja, Pak. Ya, kalau ada sanksi mungkin bisa lebih cepat. It can help. Iya, tapi ini juga harus dibantu ya dengan komunitas atau RT RW ya, bisa bangun satu sistem pengelolaan sampah yang terorganisir. How can communities or neighbor units build the organized waste management system? Menurut saya di banyak tempat ada, di banyak RT RW ada yang sistem atau sektor sampah informal kan, ada pemulung, ada pengumpul seperti itu. Terus I think RT RW atau yang beberapa kampung mungkin bisa mensupport sektor sampah informal ini. Terus kami bisa bikin yang bank sampah in RT RW gitu kan, tapi juga yang mensupport sektor informal gitu. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, kita mungkin ke teman-teman. Ada juga yang ingin bertanya langsung kepada Mr. Benny. Disilakan. Kita berikan waktu untuk 2 orang saja. Ada. Silakan. Oke, ada Ibu. Hai. Ya, dari mana? Namanya dulu.
Tes. Okay. Thanks for the opportunity. Let me introduce myself first. My name is Cinta. You can call me Cinta, sir. Cinta. Yes. I like that. Thank you. Such an honor to meet you in person. There's something I want to ask to you. As you can see, most of the audience here are elderly people who cares about environment. And I've also watched one of your content about Sampap application, which is, I think it's one of the tools that we can use to educate my generation, especially the young generation. The question is, how can we make as a young generation to educate our generation to reach more people, especially the younger generation like me? Like, what strategies that I can use to educate my generation? Because as you can see, some of my generation really don't care about waste management and anything. And Okay. maybe just that. Thank you very much. Thank you so much. Applause for you. Thanks for the good question. Ya, kami pun punya dua oportunitas atau yang two ways of starting this. One is clearly social media. That's why I started Bule Sampah. Kalau kita mau yang reach anak muda atau ya Gen Z atau whatever the last generation, then I think we need to use social media. And nowadays, a lot of people already make content. I think the more content we make about this issue and the solutions, this one already is a big opportunity. So we should prioritize social media content about environmentalism. That's one thing. But the other thing is, I think we have to make it a trend. Terus kami di Yayasan Veritas Edukasi Lingkungan punya satu program namanya Sampassador, Sampah Ambassador atau Duta Sampah. So I think if you understand the problem and you already change, the next step is talk to your neighbor, talk to your friends, to your parents, and basically push them, activate them to change as well. So we need green competition in Indonesian society. And I think this has potential if you want to take action, create a demand that your friends and family also want to take action. Gitu. Let's do Oke. it. Kita lanjut pertanyaan kedua, disilakan ya. Dengan Ibu tadi di sini ya, sebelah sini. Nah, ini ada anak. Anaknya siapa? Namanya siapa? Ada mamanya? Ya, tolong ya. Kalau yang merasa kehilangan anak nanti boleh ya mencari di panggung. Oke. Tos. Oke, tos. Oh. Oke, good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah mana yang lebih bagus di antara RDF atau waste to energy. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, apakah memungkinkan sanksi sosial berupa kewajiban membantu tukang sampah menekan perilaku membuang sampah sembarangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Oke, good question as well ya. Tentang RDF, refuse derived fuel atau waste to energy. Ya, pemerintah di Jakarta mereka menginvestasi ke waste to energy. Ini opini saya, ini emergency exit, but still exit. So waste burning atau incinerasi atau manfaat yang sampah untuk substitusi batu bara di dalam cement kiln, ini actually solution, is part of the solution, but it should not be the priority. So I think we need this technology to basically support Indonesia to manage large amount of waste, but the priority is still mengurangi sampah, menggunakan barang-barang kembali dan mendaur ulang secara mechanical. But yes, we need waste to energy dan RDF. Yang kedua, sanksi sosial seperti itu. You know what? The thing that I think that helps is, and what I sometimes do on Bule Sampah, expose. Kalau ada orang yang buang sampah sembarangan, itu illegal ya.
ada undang-undang di Indonesia buang sampah sembarangan ini ilegal. Terus at least what we can do is make a content, post, maybe you can even see somebody. It's not the nice way to do, but I think the more we create visibility around this, the better. So I think we should not be shy to expose waste crime. Ya, sepertinya kita sudah butuh satu ketegasan ya, karena membuang sampah itu sudah menjadi satu tindakan yang sebenarnya sangat berbahaya dan sangat merugikan lingkungan kita. Jadi perlu ada ketegasan, memang sanksi yang perlu kita terapkan. Ya, satu pertanyaan lagi, oke? Baik, silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar beserta jajarannya dan Mr. Hendria dan Mr. Benny yang penuh inspiratif hari ini sangat luar biasa untuk rakyat atau masyarakat Makassar untuk hari ini. Terima kasih banyak. Saya adalah Ketua RT terpilih RT 3 RW 7 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang. Saya tidak terlalu panjang lebar karena sudah banyak dibahas karena memang sampah di Kota Makassar ini sangat problematik sekali. Baik sampah masyarakat ataupun sampah industri ini sangat luar biasa yang harus menjadi perhatian untuk kita semua. Saya bukan bertanya untuk hari ini, untuk kali ini saya bukan untuk bertanya kepada Mr. Benny. Saya hanya mau menyampaikan bahwa saya di RT saya akan memprogramkan adanya gerakan satu langkah. Gerakan satu langkah yang saya mau maksud ini adalah apabila warga saya berjalan melihat sampah, harus memungut sampah dan membuang di tempatnya. Masalahnya sekarang Mr. Benny, saya belum berjalan karena belum dilantik, tapi saya mau minta bantuan kepada Mr. Benny, yaitu kalau bisa bantu kami di RT 003 tempat sampah minimal 10 titik untuk keberlangsungan program saya satu langkah untuk memungut sampah. Saya kira itu saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak mau minta dukungan dari Mr. Benny untuk menyediakan sekian langkah ada satu tempat sampah. Sekian langkah ada satu tempat sampah. Begitu Pak? Oke. Ini dilema bagi saya. Saya ingin bertanya juga pertanyaan lanjutannya. Apakah dengan pengadaan itu akan membuat lingkungan kita menjadi lebih baik atau semakin banyak sampahnya? Apakah dengan menyediakan tong sampah itu adalah solusi buat lingkungan atau malah semakin banyak sampah yang akan terjadi? Kalau kita lihat di negara-negara maju beberapa, susah sekali mencari tempat sampah, tapi negaranya bersih. Oke? Jadi, apakah bisa kita diskusikan ya? Bagaimana menurut Anda? Okay, you have to wrap it up in English for me one time. Okay, wait. Okay. Okay, first of all, congratulations. Doing a great job in the RT Airway, seperti itu. Menurut saya yang, I think I cannot do it in bahasa. So what is it in English? Trust bit. Yeah. Oke. Manage trust bit can apakah membuat habit kita menjadi lebih baik? Apakah tempat sampah banyak akan membuat kita behaviornya menjadi lebih baik? Oh, I think we need the easy solution, ya. Yang the more bins is not the better, ya. Yang menurut saya dua tong sampah cukup. Yang sampah organik dan sampah anorganik itu yang sistem Honda Vario seperti itu, ya. But if we want like system Ferrari, that one need lot of time. I mean, like if we have a lot of bins, we need to do a lot of education to basically get people used to the system. Dan sebaiknya kita dilakukan di rumah masing-masing, ya. Yeah, I think we need a simple system. But I understand that
Bapak ini yang made great efforts. So yeah, we should appreciate if people Okay. go extra mile. Oke. Baik, kita akan lanjut ya, karena waktunya terbatas. Kita akan lanjut ke, kita ingin tahu lebih banyak dari negara. Mungkin ini yang terakhir ya, dan kita akan selesai dengan talk show kita karena waktunya sangat singkat sekali. Karena Mr. Benny akan buru-buru juga akan kembali ke Jakarta dan akan ke airport. Nah, dari negara Anda berasal atau negara-negara lain mungkin yang pernah Anda kunjungi, mungkin kebiasaan apa yang bagus untuk ditiru di Makassar? From your or other countries you have visit, what waste management habits could Makassar learn from? Ya, let's stick to the idea of separating waste ya. Yang ada beberapa yang negara mereka yang they make it a priority to basically keep the country clean. So not Indonesia ini masih negara NATO, no action talk only. Waduh, NATO kita ini Seperti- masih yang ya. Kan ada yang beberapa orang yang sudah bikin aksi, this is good, but overall, yeah, we need to basically take more action and not only talk. So this one, some country already little bit ahead, ya. Tapi menurutku, yang ultimately is about how we set up the infrastructure and how we basically also control the waste system. For Okay. example, Malaysia has a system with concessionaire and contractor. Ada yang beberapa system we can basically go to and explore and learn from. Oke, baik. Nah, kalau Pak Benny ini diberikan waktu 30 detik untuk bicara kepada seluruh warga Makassar, apa pesan paling penting jika ingin Anda sampaikan? You have 30 seconds ya, to speak to all residents of Makassar here. What's the most important message you would deliver? 30 detik ya? Ya. Oke. Saya biasanya bilang buat Indonesia bersih kembali. Karena 50 tahun lalu Indonesia masih bersih. Karena kita belum yang mengkonsumsi banyak plastik sekali pakai. Terus untuk yang menjadi negara ini bersih kembali, ya kita harus mulai besok atau mungkin malam ini. Dan ya kita bisa mulai yang we can start by reducing our consumption. So this is my main mission. We don't need one zero waste activist, but we need all of us reducing waste for 10%. This has much more effect. Kalau kita bersama-sama bisa mengurangi secara 10%, ini ada yang dampak yang lebih besar daripada satu aktivis lingkungan hidup. That's Oke, basically my beri mission. tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Bulog Sampah. Mari kita sama-sama mengurangi sampah kita ya. Terima kasih untuk waktu dan inspirasi yang sudah diberikan. Thank you so much. Dan terima kasih atas Kota Makassar untuk yang undangan Bule Sampah. Yes, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Mr. Benny. And enjoy the festival. Yeah, great initiative. Please enjoy the weekend. And yeah, thanks for having us. Nice to meet you. Yes, thank you for Mr. Ben. all the insightful AKA things Bule you've Sampah. shared with us ya. Dan juga moderator kita, thank you so much for Terima your kasih. insight untuk Kasih. ilmunya. Silakan boleh kembali ke tempat. Terima kasih juga banyak. untuk Luar biasa. Ibu Cing Bagaimana? Ning Nelly. Saya mau punya SNR. pertanyaan dulu, Bapak Ibu, mengerti Jeki? Mengerti ya? dong. Pasti mengerti. Makanya tadi banyak sekali yang berpartisipasi untuk juga memberikan pertanyaan langsung ke Mr. Benny ya. Alright. Jadi yang dikenal juga sebagai Bule Sampah. Nanti Betul bisa dicek-cek sekali. Instagramnya untuk bisa lihat juga konten-konten yang dibuat ya. Baik, untuk itu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wali Kota Makassar dan juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta dengan seluruh tamu-tamu undangan yang terhormat untuk dapat melakukan kunjungan ke booth-booth yang sudah melakukan show di sini, exhibition di sini. mendisplay produknya masing-masing dan pastinya juga Yes. kita bisa melihat di sini juga banyak sekali produk-produk ramah lingkungan yang Betul didisplay. sekali. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat melakukan visit booth, berkunjung ke booth-booth yang luar biasa juga sudah mendisplay produk-produk ramah lingkungan mereka ya Cip ya. Betul sekali. Di sini juga banyak sekali produk-produk yang keren-keren ya. Jadi Betul. kalau mau beli juga boleh
boleh banget. Ini tuh jadi momen untuk kita bisa mendukung ya semua pihak-pihak yang sudah memberikan dampak sosial, dampak kebersihan yang baik. Jadi kita Betul. berikan support yang sebaik-baiknya untuk yang di sini sudah berusaha untuk reduce sampah, replace, dan juga recycle serta And of reuse. course, reuse Itu kita ya. berikan dukungan yang luar biasa. Betul sekali. Jadi kita juga menghadirkan narasumber-narasumber luar biasa yang juga Yes. bisa memberikan banyak edukasi buat kita semua gitu ya. Supaya lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Betul. Dan juga pastinya lebih peduli lagi dengan sampahnya. Nah, sebenarnya gini loh, kita tuh nggak cuman pengen semuanya tuh membersihkan sampahnya, tidak buang sampah sembarangan. Tapi kita tuh juga ingin semua yang ada di sini itu bisa memanfaatkan sampah ini menjadi barang-barang yang bermanfaat dan juga Betul. bernilai uang gitu loh. Nah, Itu jadi dia. kenapa kita bilang kayak gitu? Karena sebenarnya sampah ini tuh bisa dimanfaatkan untuk bisa jadi cuan gitu ya. Itu dia. Nah, tapi yang perlu menjadi edukasi juga untuk masyarakat adalah bisa membedakan sampahnya, dibuangnya di mana gitu ya. Ah. Jadi jangan digabung ternyata, harus Jangan. dipisahkan. Di rumah masing-masing terutama biasanya kan sampah itu mie digabung mie semua, sampah Wah, makanan, sampah itu tuh plastik. yang nggak boleh Jangan ya. lagi ya. Benar. Jadi mulai sekarang tadi kita sudah lihat Kita Bapak lihat Wali tadi Kota tempat sampahnya berwarna-warni. sudah menempel stiker di sana Yes. kan. Jadi ada yang namanya sampah organik. Betul, yang hijau itu sampah organik. Nah itu sampah makanan, Benar. sampah-sampah Dedaunan, pepohonan. dedaunan. Nah itu ditaruhnya di situ. Yes. Kalau misalnya tempat sampah yang kuning itu Anorganik. untuk anorganik yang Betul. maksudnya itu yang tidak Plastik, styrofoam. nah, yang gitu. tidak yang susah atau tidak bisa terurai. Yes, butuh Kaleng, waktu yang lama untuk botol. daur ulang ya. Jadi, Benar. nah kalau yang merah itu untuk sampah residu yang Yes. apa ya, yang misalnya alat-alat kesehatan gitu-gitu ya, pembalut, Itu dia. diapers, Benar ya. sekali. Jadi harus bisa dibedakan Bisa ya, jangan dibedakan. digabung. Supaya juga nanti kita bisa, oh ini kalau yang hijau nih sampah organik. Nah, Sebenarnya tujuan akhirnya apa, tau nggak? Supaya nanti pada akhirnya itu gampang untuk mengelola sampahnya. Jadi kalau misalnya sampah Betul. organik, tadi bisa seperti yang Pakan diajarkan ternak. oleh Kak Rendria ya. yes. Bisa dibuat maggot ya kan. Benar. Jadi gampang, nggak perlu lagi disortir-sortir, udah tersortir dari rumah masing-masing. Itu dia. Jadi nanti ketika sudah ada di TPA juga udah lebih mudah gitu ya. Betul. Untuk ditempatkan sesuai dengan kategori sampahnya. Nah itu dia. Jadi malam hari ini sampai nanti malam kita akan terus memberikan hiburan. Juga kita berikan talk show inspiratif. Nanti Yes. malam kita juga masih akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu sosok, bukan salah satu, salah dua. Sosok-sosok inspiratif yang juga setelah memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nanti kita Benar. akan ngobrol bareng sama founder dari Rapo dan juga Rapo founder Indonesia. dari Artani. Itu dia. Kita bisa lihat juga salah satu produknya. Nah, ini ternyata juga bisa dijadikan bangku dan juga tempat duduk yang nanti juga akan berguna Yes. untuk digunakan di sekolah ya. Betul. Nah jangan kemana-mana juga karena Yes. setelah ini kita akan menyaksikan salah satu performance ini dari apa ya, bisa dibilang sosok yang juga sangat peduli sama lingkungan. Jadi ini kelompok musik ya, jadi couple ya, pasangan. Benar. Jadi yang jomblo-jomblo tolong siapkan hatinya. Ini tuh Iya, iya, mereka iya. couple ya, pasangan suami istri. Mereka ya pokoknya lirik-liriknya itu benar-benar estetik banget. Sangat puitis gitu ya. Kita bisa dengarkan lirik-liriknya, ketahuan nih, pasti suka baca nih. Iya. kan? Pembenaran katanya sangat luas, nanti kita bisa saksikan sama-sama ya. Tapi juga pastinya untuk semua yang hadir di sini, kita juga ingin mengingatkan untuk makanan, minumannya, sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Iya dong. Nanti bisa dibuang di trash bag yang sudah ada atau tempat sampah yang sudah disediakan juga ya. Betul, dan juga nanti silakan untuk yang sudah datang membawa tumblernya masing-masing, Yap. boleh merefill mineral waternya. Benar, ada water station di sini Sudah ya. ada water stationnya di beberapa spot yang bisa saya lihat langsung nih, di sebelah kiri ada galon di sana. Silakan bawa tumblernya untuk diisi di sana ya. Betul juga. Dan
selain tadi kita udah ada 2 narasumber keren, Yes. sebentar malam juga akan ada. Besok dan juga hari ketiga juga nggak kalah keren loh narasumbernya. Seperti bisa kita course. lihat ada Gilang dan Raffi dari Pandawara Group. Wah, ini ini juga salah satu viral yang banget benar. Nah, kalau hari Minggu pagi ini kita juga tidak hanya ingin membuat lebih aware dengan sampah tapi juga ingin aware sama kesehatan. Yup. Jadi nanti hari Minggu pagi itu ada pound fit dan juga senam pagi bersama. Olahraga bareng kita ya. Jadi sehatnya juga Yes. dapat. Ibu kayaknya sudah siap untuk pound fit bersama Iya, ya. dia udah persiapan dari hari ini nih. Nanti Iya. buat hari Minggu nanti ya. Jadi siap-siap dari Betul. sekarang. Jadi jangan capek-capek ya Bapak Ibu ya. Setelah mengikuti kegiatan kita, jangan benar. lupa juga menikmati makanan dan minuman di area F&B. Betul. Jadi nggak cuma di bagian dalam, tapi Ada di juga luar di luar juga ya. banyak. Yes, betul sekali. Jadi nanti silakan juga untuk mengunjungi tenan-tenan yang ada di luar. Karena kita juga punya tenan F&B di luar. Jadi silakan kalau mau jajan-jajan dulu sambil nunggu siapa nih akan tampil nih. Lagi persiapan nih on stage sekarang ya. Wait. Betul sekali. Ya silakan boleh kembali lagi ke sini yang masih jauh di belakang, yang udah selesai. Ini mungkin lihat-lihat di booth-booth yang ada di sini. Habis itu juga boleh sambil visit-visit juga sebenarnya ke semua booth yang ada ya. Karena sayang banget nih kalau kita udah di satu tempat ini gitu ya. Biasanya kan harus kalau misalnya mau ke booth yang ini kita tuh harus kemana. Ini semuanya di satu tempat kita gabungkan. Jadi silakan manfaatkan momen ini untuk berkunjung ke semua booth yang ada. Cari tahu sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan dihibur oleh penampilan dari Ruang Baca. Betul sekali. Jadi pastikan semuanya nanti kalau udah jalan-jalan bisa balik lagi. Duduk santai di kursi masing-masing karena kita nanti akan dihibur sama 2 sosok yang kalau mereka udah perform terus nyanyi itu bukan kayak nyanyi ya tapi kayak lebih bercerita ya. Gitu ya? Dan chemistry-nya juga dapat banget. Namanya juga suami istri. Wes. Ya udah, gimana? Udah siap kah? Oh, oke. Belum. Sedikit lagi. Sedikit lagi ya, nggak Yes, apa-apa. benar. Biar maksimal ya Kak ya. Benar banget. Dan pastinya juga untuk semua yang sudah hadir di sini juga kita ucapkan terima kasih antusiasnya ya. Tadi udah rame-rame datang ke sini. Dan ini ternyata 15 kecamatan loh warganya datang ke sini. Wih, keren semua ya. Oke, kalau gitu masih di Festival Daur Bumi 2025 sudah siap untuk menghibur kita semua. Langsung aja, please welcome, ini dia Ruang Baca. C. C. Monitor. C. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore seluruh pengunjung Festival Daur Bumi. Perkenalkan kami Ruang Baca. Ada saya Vini dan ini ada Saleh. Dan kami akan membawakan lagu-lagu yang kami ciptakan.
Selimuti sore itu, di bawahnya kita bertemu, meninggalkan jejak kaki, tak pernah ingin kembali. Hujan yang turun deras sekali, ku kejar hari. Sore itu, di bawahnya kita bertemu, meninggalkan jejak kaki, tak pernah ingin kembali, meninggalkan jejak kaki, tak pernah ingin kembali. Lihat suaranya dulu, Rom. Oh iya, ayo kita sama-sama bilang hey yuk, contohnya seperti ini. Coba suaranya. Iya. Kasih keras tau, Wah. Iya. Mulai Mi, ayo lagi. Hey. Satu kali lagi ya. Hey. Hey. Terima kasih. Hujan yang turun deras sekali, ku kejar hari ini. Dunia yang terus ku nanti-nanti, cerita minggu pagi. Cerita minggu pagi, cerita minggu pagi. Terima kasih banyak kalau sudah berusaha menikmati meskipun mungkin lagunya belum familiar ya. Tapi terima kasih banyak. Itu tadi judulnya Minggu Pagi. Sini. Iya. Terus selanjutnya judulnya Candu dan Hal-hal yang Tak Kau Tahu. Berpegang kita di perhentian dan memutuskan perjalanan yang kau tahu tak pernah mampu membunuh rindu dalam waktu dan seluruh ingatanmu, dalam candu dan hal-hal yang tak kau tahu. Tibalah kita di perhentian yang menuntaskan segalanya yang kau butuh, yang kau inginkan dan tak kau jangkau dari sudut berpijak yang telah
segala tibalah kita di perhentian yang menuntaskan segala tibalah kita di perhentian yang menuntaskan segalanya. Senang sekali ya Ruang Baca bisa diajak ikut berpartisipasi di Festival Daur Bumi, di mana Festival Daur Bumi ini diselenggarakan oleh pemerintah dan kita juga punya sebagai warga berharap besar pemerintah punya andil dalam menetapkan aturan-aturan yang melindungi alam kita. Semoga pembangunan di Makassar selalu sejalan dengan sustainability, semoga ruang terbuka hijau semakin banyak, dan semoga penanggulangan sampah di Makassar lebih baik lagi. Lagu selanjutnya judulnya Seorang Yang Kelak. Ini lagu kami ciptakan untuk anak kami, namanya Aim yang tadi teriak. Ada satu ketakutan secara teoritikal namanya ecological grief. Itu adalah ketakutan akan alam yang tidak baik-baik saja untuk dihuni oleh kita di masa depan. Begitu pula dengan anak-anak kita. Dan ketakutan itu nampaknya dialami oleh banyak orang termasuk saya. Dan semoga acara seperti ini bisa membawa kesadaran kepada kita bahwa kita adalah bagian dari alam dan sudah sepatutnya kita menjaganya. Seorang yang kelak kita beri nama, dari kata-kata yang menjelma, doa yang dipanjatkan setiap sapa. Di dalam dirimu seorang yang kelak kita beri rasa, dari pahit dan manisnya rencana yang diramu bersama-sama. Di dalam jiwamu seorang yang kelak kita beri makna, dari cinta dan kearifan manusia yang diajarkan oleh masa. Di dalam tubuhku seorang yang kelak beri kita nama, dari kata-kata yang menjelma, doa yang dipanjatkan setiap sapa. Di dalam diriku seorang yang kelak beri kita rasa, dari pahit dan manisnya rencana yang diramu bersama-sama. Di dalam jiwamu seorang yang kelak beri kita makna, dari cinta dan kearifan manusia yang diajarkan oleh
Lupakanlah semua kata yang meresahkan, yang menyakitkan, yang menjadi benalu pikiran, yang menjadi racun perasaan. Oh, lupakan. Maafkanlah semua nama yang meresahkan, yang menyakitkan, yang menjadi benalu pikiran, yang menjadi racun perasaan. Oh, maafkan. Walau sulit untuk melupakan, walau sulit untuk memaafkan, walau sulit untuk mengikhlaskan, walau sulit, walaupun sulit, lupakanlah semua kata yang meresahkan, yang menyakitkan, yang menjadi benalu pikiran, yang menjadi racun perasaan. Oh, lupakan. Maafkanlah semua nama yang meresahkan, yang menyakitkan, yang menjadi benalu pikiran, yang menjadi racun perasaan. Oh, maafkan. Ikhlaskanlah semua luka yang meresahkan, yang menyakitkan, yang menjadi benalu pikiran, yang menjadi racun perasaan. Oh, ikhlaskan. Lagu tadi judulnya Nasihat, dan lagu-lagu kami bisa didengarkan di berbagai platform digital. Tinggal search keywordnya Ruang Baca. Langit di kaca jendela bergoyang terarah kemana, wajah di kaca jendela yang dahulu juga mengecil dalam pesona. Sebermula adalah kata, lalu perjalanan dari kota ke kota demikian cepat. Kita pun terperanjat, waktu pergi, ia tiada. Langit di kaca jendela bergoyang terarah kemana, wajah di kaca jendela yang dahulu juga mengecil dalam pesona. Sebermula adalah kata, lalu perjalanan dari kota ke kota demikian cepat. Kita pun terperanjat, waktu henti, ia tiada. Sebermula adalah kata, lalu perjalanan dari kota ke kota demikian cepat.
Lagu selanjutnya judulnya Di Belantara Kata. Di belantara kataku mencari makna tentang dunia, tentang manusia. Di belantara kata ku mencari dirimu. Di sudut-sudut kota selepas bekerja, ku rebahkan lelah membaca Pramudia. Di sudut-sudut kota, ku mencari dirimu. Ku mencari waktu yang senggang, mengunjungi perpustakaan. Ku mencari diri yang hilang dalam kemajuan dunia. Oh, buku-buku puisi yang tertata rapi, ada yang ku beli, ada yang kau beri. Oh, buku-buku puisi, dan ku baca dirimu. Gedung-gedung tinggi yang semakin hari semakin menjadi jadi tak peduli. Oh, gedung-gedung tinggi. Ku mencari waktu yang senggang, mengunjungi perpustakaan. Ku mencari diri yang hilang dalam kemajuan dunia. Ku mencari waktu yang senggang, mengunjungi perpustakaan. Ku mencari diri yang hilang dalam kemajuan dunia. Di belantara kata, Di sudut-sudut kota, oh, buku-buku puisi, oh gedung-gedung tinggi. Lagu selanjutnya Terbangnya Burung, itu adalah musikalisasi puisi dari Sapardi Djoko Damono. Terbangnya burung hanya bisa dijelaskan dengan bahasa batu. Bahkan cerit-ceritnya yang rajin memanggil fajar, yang suka menyapa hujan, yang melukis sayap kupu-kupu, yang menaruh embun di daun, yang menggoda kelopak bunga, yang paham gelagat cuaca, hanya bisa disadu ke dalam
sepenuhnya abadi tanpa diucapkan sama sekali. Ini lagu terakhir dari kami. Karena di sini kami lihat banyak bapak ibu, jadi mari kita bernostalgia bersama-sama di lagu terakhir. Sengaja aku datang ke kota. Lama kita tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali, berjalan-jalan bagai tahun lalu. Walau diriku kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Walau diriku kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Iya, swear. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam syahdu. Kita ayo satu kali. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan itu menambah nikmatnya malam ini. Jalan kenangan Kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau peluk diriku ku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal
Terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk Ruang Baca. Terima kasih Ruang Baca sudah menghibur kita sore hari ini. Untuk Bapak Ibu sekalian dan semuanya yang sudah hadir hari ini, silahkan untuk dapat menikmati waktu break sejenak untuk sholat maghrib. Nanti kita akan kembali lagi di setelah sholat maghrib, sekitar jam 7 mungkin ya. Untuk rangkaian acara berikutnya, nanti malam kita masih akan ada satu talk show inspiratif bersama dengan Rapo dan juga Artani. Kemudian juga nanti kita akan ada karaoke bersama dengan P3K. Jadi masih banyak rangkaian acara yang menarik malam hari ini. Jangan ada yang kemana-mana, jangan lupa juga untuk mengunjungi booth-booth yang sudah ada di area indoor maupun outdoor. Kita break sejenak dan nanti kita akan bertemu lagi di Festival Daur Bumi 2025. Cintakah tidak, jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab, mau ke tidak. Oh mau ke tidak, jangan sampai setan berpihak. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta.
bisa melupakan. Sama buku senyum tiap hari sampai banyak kenal nanti yang manis like pernah tentu jalan cuek aduai. Aku bukan bagiku. Masalah itu bukan nanti malam. Cuma bikin hati sakit. Coba kasih effortnya saja. Aku memang betul bisa dan malu. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. I know we're different deep inside us. We're not that different at all. And you are the end of all. Yes, you are the end of all. From this day on, now and forever. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have to hold. They'll see us high. I know. When destiny calls you, you must be strong. I may not be with you, but you got to hold on. They'll see us high. Jaga kau semua tanpa benang. Bila jauh tanya, apa ku buat salah? Kalaupun iya, apa? Apakah sebesar itu hingga kau pergi tanpa apa-apa? Bahkan tanpa alasan, hingga ku harus menekan-nekan. Salahku di mana? Mungkin caraku bicara, mungkin caraku tertawa, mungkin tempatku sangat hatimu, atau mungkin kamu yang tak lagi cinta. Somebody gonna match my streak? Is somebody gonna match my streak? Is somebody gonna match my nasty? I got stamina, they say I'm an athlete. Is somebody gonna match my freak? Need somebody with a good technique. Is somebody gonna match my nasty? I'ma touch and I'ma throw fast. If you keep up with me, I'll keep on coming back. If you do it too good, I'm gonna get attached. Does it feel like heaven when it hurts so bad? Baby, put it on me. I like it just like that, just like that. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty girl, nasty. I've been a
Cek, cek, 1, 2, 3 dicoba cek. Cek, putih, putih cek. Cek putih. Evi putih cek. Evi putih. Evi putih, Evi putih. Cek orange, cek orange, cek cek Evi orange cek. Cek, cek 1, 2, 3. Evi hitam ini. Evi hitam. Cek, cek. 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 Tuh, cek Evi. Cek, cek 1, 2. Mi Pro hijau. Cek. Cek, cek 1 ya. Aman, aman.
cek.
I'm turning blue. Please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I'd never think I wasn't better alone. Can change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love you more.
You got to go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, could someone call a referee? Cause I just need one more shot at forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem on myself tonight. Cause I just need one shot at second chances. Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Ooh, is it too late now to say sorry?
you daffodils on a pretty string, but they won't flower, let it delight. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna laugh, but all my tears have been used up. I want another love, another love. All my tears have been used up. I want another love, another love. All my tears have been used up. I want another love, another love. All my tears have been used up. And if somebody hurts you, I wanna fight, but my hands be broken one too many times. So I lose my voice, I'll be so fucking rude. Words they always win, but I know I lose. And I sing a song that beat just starts, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used. Oh, another love, another love. All my tears have been used up. Oh, another love, another love. All my tears have been used up. Oh, another love, another love. All my tears have been used up. And I sing a song that beat just starts, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used. Oh, another love, another love. All my tears have been used up. Oh, another love, another love. All my tears have been used up. Oh, another love, another love. All my tears have been used up. I'm tryna put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Nearly point two just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to ya. Name bitch out of your league to. Savage out of your league to. House so empty, need a centerpiece. From your ex to take a cup of lemonade. Cut that ivory into skinny pieces. So she clean it with her face when I love my baby. You're talking money, need a hearing aid.
Yes, selamat datang kembali di Festival Daur Bumi 2025. Boleh minta tepuk tangannya dulu, terima kasih ada 3.451 orang yang sudah hadir di sini. Rame banget. Wih, seru ya. Tadi kita udah mulai dari pagi, di mana pada saat prosesi opening juga dihadir langsung oleh Bapak Wali Kota Makassar. Betul. Dan juga kita sudah menghadirkan 2 narasumber keren ya tadi. Betul sekali. Di mana ada Kak Rendria dan juga Mr. Benny, a.k.a. Bule Sampah. Nah, selanjutnya juga ini nggak kalah keren karena kita juga sudah menghadirkan 2 sosok yang juga pastinya akan bisa memberikan banyak inspirasi dan juga hal-hal yang insightful untuk kita semua. Karena dua-duanya adalah founder dari brand yang saya yakin juga semuanya sudah cukup mengenal atau mungkin juga ada yang sudah menggunakan produknya. Ada yang menggunakan produknya Rapo nggak di sini? Ada. Ada, boleh Oh angkat iya, tangannya. ada di sana. Oke. Iya. Alright, jadi selamat datang kembali tentunya. Seperti kita janjikan tadi, malam hari ini juga masih ada rangkaian acara yang tidak kalah menarik. Betul sekali. Kalau gitu tidak perlu berlama-lama, sudah siap untuk kita hadirkan di atas panggung. Langsung aja kita akan undang. Ini dia founder dari Rapo Indonesia, Akmal Idrus. Dan juga founder dari Artani. Please welcome Ria Lestari. Woi, selamat malam, Silahkan. Wah, ini saya penasaran dari tadi nih, jaketnya jangan-jangan dari Rapo nih ya? Doakan ya, semoga nextnya dari Rapo. Oh, siap beli saya kalau ada edisinya nanti ya. Dari sampah harusnya ya, nanti ya Rapo ya buat ya. Bisa challenging sebenarnya. Inspirasi kayaknya lagi. Betul. Ya. Benar, iya kan? Gimana nih, kita duduk di sini kalian berdiri apa Ya oke, nggak apa-apa. Kita tahan berdiri. Iya kalau untuk MC khususnya sih Pak. waktu yang panjang ya. Oh, kursi Rapo boleh deh, daur ulang. Oh. Boleh. Tapi katanya biar seragam, kita menghargai keseragaman dan Silahkan, boleh duduk dulu. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Akmal dan juga Kak Ria Lestari. Apa kabar? Gimana kabarnya kakak-kakak? Baik ya? Baik, Tadi alhamdulillah. datang dari pagi? Dari pagi. Oh iya, seperti udah ketemu juga tadi sama Bule Sampah, Yes. sama Mas dari Magi Larva juga udah. Oke. Lihat sharingnya. Kira-kira ada hal yang mungkin kakak-kakak dapat gitu inspirasi dari obrolan tadi? Kalau Karya sendiri datangnya dari pagi atau dari kemarin? Nah, aku tuh baru dari maghrib, Kak. dari Oh, maghrib. baru datang maghrib. Tapi ya. tadi udah berkunjung ke booth-booth. Oke. Aku nanti dari versi booth-boothnya Kak Akmal nih yang ikut sesi. Oh, Oke, boleh. Iya. Gimana dari kacamata jurnalis? Kacamata jurnalis. Ini Soalnya- sebenarnya saya agak bingung ya, sering ditanya dengan berbagai kacamata. Kacamata Rapo kah, kacamata jurnalis kah, kacamata Dewan Lingkungan kah. Apa? Aja. Bingung ya. Cuman kalau saya sih, saya melihat ya bahwa orang-orang di luar sana tuh keren-keren, kreatif-kreatif, tapi itu bukan berarti bahwa membuat kita semakin kecil dan semakin jauh. Justru harusnya itu yang memotivasi kita biar kita juga mungkin bisa menghasilkan ide-ide yang keren-keren kayak mereka. Yes, betul banget ya. Tuh. Jangan sampai kalah gitu ya. Masa boleh aja peduli sama Indonesia, kita nih sebagai warlock enggak. Iya kan? Yes. Kasihan. Tuh, nih pakai ini aja mau nanya apa silakan Cica. Cek. Ya. Jadi sebenarnya tujuan acara ini itu agar kita itu bisa saling menginspirasi. Betul. Nah, di sesi ini juga kita akan pastinya mendapatkan banyak inspirasi dari Kak Akmal dan juga Kak Ria Lestari. Mungkin kita mulainya dari perjalanan ide Rapo dan Artani yang fokus menciptakan produk dari bahan daur ulang. Ya. Yes, jadi sambil mungkin boleh dikenalkan kembali. Walaupun saya tahu semuanya kayaknya di sini udah tahu ya Rapo dan Artani ini apa, tapi nggak apa-apa lah kita karena biar makin kenal makin sayang gitu. Kalau biasanya kan tak kenal maka tak sayang, ini karena udah kenal makin Yes. kenal maka makin sayang gitu kan. Mungkin boleh sambil cerita-cerita sedikit gitu ya, background story-nya, gimana sih lahirnya Rapo, gimana sih lahirnya Artani gitu ya. Boleh ya? Siapa dulu nih yang mau mulai?
Ladies first. Oke. Ladies first. Soalnya suaranya Kak Arya kan lagi kurang enak. Oh, bener. Jadi saya udah siap backup di sini. Benar. Tadi udah Udah ditip, dikasih udah pesan. ditip. Mal kalau lagi ini backup ya. Aman-aman. Tenang, kita saling backup ya. Benar. Lagi serak-serak gitu ya. Jadi Apa kita slow aja, santai Oke, aja. thank you Kak Cica. Jadi pertama kali bikin Artani itu Kak karena di 2019. Oke. 2019 Covid akhir. dong, pas Covid. Iya pas Covid bener banget. Orang kosong kan. Oh, iya. Kosong. iya. Nah, Ngerti sih, waktu itu ngerasain banget juga soalnya. Justru malah kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain tuh idenya banyak bermunculan biasanya. Iya kan? bener. Karena kan nggak ngapa-ngapain, cuma merenung. Tuh tiba-tiba banjir ide gitu, kepalanya jadi penuh. 2019 akhir tuh mulai, tapi idenya sih udah dari lama karena kebetulan background pendidikannya tuh emang di pertanian sama lingkungan hidup. Oh, oke. Jadi bikin bisnisnya memang mau ada kaitannya sama itu. Tapi pertama kali sih sebenarnya enggak, pulang ke Makassar bisnis lain dulu. Karena kan di Makassar kita sama-sama tahu ya Kak Akmal ya, green business tuh belum populer, gak banyak. Jadi tuh cukup menantang lah waktu bikin. Nah 2019 kepikiran, oh oke deh kita mulai 2020 awal. Itu toko pertamanya akhirnya buka. Jadi memang bentuknya adalah toko. Karena di Makassar kan kebanyakan tokonya masih konvensional ya. Pengen banget gitu ada toko opsi-opsi alternatif yang mengadopsi poin-poin hijau. Jadi berkelanjutannya ada. Kita juga bisa ngeedukasi sama pengunjungnya. Oke. Akhirnya 2020 itu tahun pertamanya Artani buka, Artani Eco Ball Store sampai sekarang. Oke. Jadi awalnya dari yang selalu ada kerjaan. Jadi ide ini sebenarnya udah lama. Benar. Tapi karena banyaknya pekerjaan akhirnya kayaknya selalu nggak dapat prioritas gitu ya. Betul. Terus udah gitu came COVID. COVID memang bikin hal-hal yang tadinya kita kayaknya belum prioritaskan menjadi ke depan gitu loh. Jadi ke top priority karena emang gak ada kerjaan lain gitu. Berarti itu kalau mau disederhanakan konsep store-nya itu adalah store eco-friendly gitu ya? Bener banget Oh. Kak, konsep eco-friendly. Sama karena Covid juga, pas Covid kan alam tuh lagi istirahat ya. Terus akhirnya di fase itu tuh saya punya anak. Punya anak akhirnya tuh bertemu momen-momen di mana saya tuh sadar bahwa ternyata kadang-kadang saya tuh cuma butuh sedikit. Waktu saya punya anak tuh usia 6 bulan waktu itu. Dia kan kalau bayi 6 bulan tuh awal-awal MPASI lah ya. Benar. Jadi kalau kita masakin bayi kan butuh, namanya ibu-ibu ya lagi excited tuh bahannya tiba-tiba bermacam-macam. Tapi sebenarnya tiap bahan tuh cuma butuh 1 sendok. Iya banget lagi. Kacang hijaunya sesendok doang. Tiba-tiba mau bikinin anak cemilan baru belajar resep kayaknya juga besok nggak akan lagi. Jadi cuma butuh terigonya 3 sendok, bahan-bahan lainnya. Tapi kan kalau kita belanja di tempat biasa kan harus belinya per kilo ya. Minimal banget tuh setengah kilo. Iya benar. Terus belum lagi ada sampah kemasannya. Akhirnya, nah sama juga sih karena punya anak kebayang. Aduh saya aja tuh sekarang tuh kalau kemana-mana panasnya bukan main, hujan dan segala macam. Sejak punya anak tuh jadi ngebayangin, wah nanti anak saya tuh di berapa tahun mendatang tuh bakal hidup di era dan iklim se-ekstrim apa ya. Sampai kepikiran sejauh itu Iya, ya? Itu efek kalau udah punya anak Cip. Iya, Kalau gitu bener. kita jadi mikirin masa depan anak kita. Benar. Akhirnya berpikir, oh di mana ya toko yang memungkinkan saya nih sebagai bunda-bunda yang lagi MPASI bisa beli kacang hijau cuma 1 sendok atau misalnya saya cuma mau beli tepung 100 gram. Tapi ternyata kan nggak ada. Yes. Akhirnya kepikiran, oh iya dari sejak kuliah kan udah kenal konsep Balstor ya Kak. Kepikiran deh di Makassar nggak ada, kayaknya kalau nggak dimulai itu nggak akan pernah ada green business gitu. Akhirnya ya udah deh nggak apa-apa, pertama kali kita buka sambil belajar sambil bangun segmennya orang-orang yang tertarik gitu. Ternyata banyak yang dukung dan sampai sekarang akhirnya bertahan deh. Tapi itu sempat yang kayak observasi dulu mungkin ya? Atau tiba-tiba aja muncul idenya ya udah langsung eksekusi gitu? Oh enggak juga karena enggak sekaya itu. Pengennya sih sebenarnya kaya raya ya biar kayak gitu ya. Tapi realitanya tidak karena kan buka toko butuh modal dan yang lain. Nah kebetulan saya tuh tipe orang yang bikin bisnis by data. Jadi 2019 awal tuh sebelum buka toko uji coba dulu 6 bulan. Karena kan kalau bikin bisnis tuh kita kan ngitung ya Kak, ngitung semua dicatat.
ekspektasinya jadi terbangun, oh kapan nih balik modal, semua tuh jelas. Tapi kan kadang-kadang kalau pebisnis tuh suka sok tahu ya, ada pasti yang beli. Kayak tetanggaku suka deh, tanteku pernah Jiku lihat pakai ini, kayaknya dia mau. Padahal kayaknya feeling tak Ji, tidak ada Ji sebenarnya mau beli gitu kan. Iya lagi. Nah makanya penting sekali kalau di awal berbisnis diuji coba dulu di pasar. Jadi sebelum buka toko, aku uji coba 6 bulan pembelian by online, tapi udah masuk ke produk ramah lingkungan. Pengantarannya pakai sepeda, jadi udah mulai ngenalin tuh konsep-konsep dikit. Pertama kali Artani itu nganterin pakai sepeda, mulai ngenalin ada loh namanya jejak karbon, ada loh produk ini. Kenapa ya kalau produk tuh harus bertanggung jawab? Apa sih namanya produk fair trade yang harus membayarkan hak petaninya dengan adil, gitu-gitu. Jadi poinnya bukan cuma ke alam, tapi juga orang-orang yang terlibat di proses itu tuh juga harus. Akhirnya, oh ternyata ada yang beli, bisa deh kita buka tokonya. Tokonya juga kecil-kecil dulu ya. Gitu. Masih ingat nggak pembeli pertama waktu itu ada berapa orang yang datang? Nah saya tuh orangnya agak drama. Jadi pas opening tuh malah nggak mau rame. Waduh, iya. Orang tuh malah justru senang kalau tokonya rame. Benar, Gitu, rame. karena nggak mau terjebak ilusi. Kadang-kadang kan kalau opening tuh diacarain ya pembukaan. Nah kalau di Artani tuh setiap opening nggak pernah ada openingnya. Kami nggak tiga kali pindah toko nggak pernah semua ada openingnya. Karena tuh pengen yang real aja. Saya tuh suka ini kan ngitung by data real gitu. Kira-kira tuh kalau nggak datang dari keluarga, kerabat dan yang lain itu berapa ya? Karena kan sebenarnya yang akan nge-campaign dan loyal customer kan mereka kan sebenarnya kan. Karena kan mereka nggak ada di bias emosi, temanku deh harus kudukung, itu juga benar. Tapi mereka tuh yang sebenarnya akan mulut ke mulut, ngampanye. Karena memang butuh misalnya gitu ya. Jadi waktu opening tuh yang datang kayaknya dikit, normal aja. Teman-teman gitu kayaknya 10-an. Tapi itu nggak apa-apa, akhirnya saya analisis, saya tahu oh saya kurangnya di mana ya. Berarti campaignnya harus apa ya, gitu deh. Gitu sih. Oke, jadi Waktu tuh pertama. yang bisa diambil berani tapi harus by data juga. Iya gitu penting ya. banget malah, itu harus jadi utama dan hitungan. Hitungan. Karena kalau di green business, sebenarnya bisnis apapun ya Kak, kadang-kadang tuh kita mau cepet balik modal. Misalnya nih, aku mau bikin jualan minuman, misalnya minuman sehat. Harusnya 1 bulan ini ya, bisa lah ke Kazakhstan ya tadi ya. Namanya juga optimis ya. Betul. Atau ke Jakarta lah gitu ya. Pokoknya itu ngebayanginnya habis ini paling minimal deh, adalah dari jutaan gitu ya atau ratusan yang di keranjang Shopee gitu ya, toko e-commerce salah ke check out 1 gitu ya, bukti kalau udah ada hasilnya. Tapi kan sebenarnya lewat data dan hitungan ekspektasi kita tuh terbangun, karena misalnya deh bikin bisnis by data, ngehitung break even point itu titik impas. Kita kan jadi tahu, oh saya tuh harus ngejual 400 barang dulu baru kembali modal. Atau misalnya, oh kalau saya ngitung BEP ternyata tuh balik modalnya butuh 3 tahun. Jadi saya tuh jangan berhayal bahwa dalam 2 bulan saya tiba-tiba untung. Nah data itu ngebantu kita berespektasi. Jadi pas 1 tahun awal, 1,5 tuh masih belum kaya juga ya. Itu tuh nggak ada masalah karena dari awal udah dihitung. Jadi malah fokus di nyusun terus kampanyenya apa, strateginya apa, nggak fokus sih kenapa ya rekening saya nggak bertambah digitnya gitu. Iya. Gitu Menarik ya ceritanya ya. Menarik. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi ngobrolin soal Artani, kita ke Rapo dulu nih. Karena juga kita pengen dengar dong bagaimana journey di awalnya membangun Rapo Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Banyak fansnya kayaknya ini ya. Iya. Oke, amplopnya udah nyampe ya? Iya. Itu kalau yang menggunakan produk Rapo nyebutnya apa? Rapo People. Rapo People. Rapo People ya. Rapo People nih Ada berarti ya. ini ya sapaan sayangnya ya. Iya, Ada sapaan nickname-nya Rapo People. Rapo Betul. People. Ini sih dari tadi ngelihat ke sini ini produknya Rapo apa gimana? Betul. Ini sebelah kanan furniture kita. Jadi sekarang kita udah beralih bukan hanya souvenir, bukan hanya bags, tapi juga di furniture kayak meja, kursi, semuanya kita Kalau buat. boleh tahu bootnya Rapo dari sini? Yang mana? Di sini, Yang sana ini. tuh. Oh, yang lagi ngerekam ini ya. Lagi live. Semangat ya ini Mbak ya, semangat ya. Udah dari jam berapa tadi? Jam berapa subuh? Dari pagi lah. Jam 5. Iya. Oke. Silakan Kamal, boleh cerita juga. Oke, ini lebih ngobrol santai aja ya. Jadi sebenarnya saya
sekarang senang banget sih, karena melihat ekosistem lingkungan di Kota Makassar itu semakin meningkat. Di sini ada kebun tetangga yang saya kenal, ada berdaur, ada payah, dan lain-lain lah, ada banyak yang nggak bisa saya sebutkan, termasuk juga Artani. Jadi kalau ditanya bagaimana sih perjalanan Rapo, itu cukup panjang ya. Kita hampir sama dengan Artani. Nanti saya juga mau sedikit ngobrol karena Rapo dan Artani sebenarnya kaitannya itu sangat-sangat dekat karena Tunggu, gimana bisa berkaitan kok penasaran tapi kita tungguin ya. Sabar, tapi mungkin saya mau cerita dulu ya, kenapa akhirnya saya terpikirkan untuk membuat Rapo. Jadi saya bersyukur sih pengalaman saya sebagai jurnalis juga, terus berkecimpung di dunia komunitas, ternyata itu membawa saya terhadap pemahaman-pemahaman baru gitu, utamanya tentang lingkungan. Dan pada tahun 2018-2019 itu saya merasa jenuh banget gitu kan dengan dunia jurnalis. Akhirnya saya coba ikut tuh volunteer ke Jakarta, ke Bali, kemana gitu, untuk bersih-bersih gitu kan, bersih-bersih, buat ini, buat itulah, semuanya saya lakukan. Karena memang kayak lagi cari sesuatu hal yang bikin gitu ya? semangat lagi gitu kan untuk bekerja. Tapi ternyata kepincut di situ. Pada saat di Bali, itu ada satu event, dan ternyata di situ tuh ada banyak sekali store-store, ada banyak booth-booth di mana mereka tuh punya produk daur ulang gitu kan, produk yang sustainable. Dan di situ saya belum terlalu paham apa sih produk sustainable, apa sih social enterprise itu gitu kan. Jadi first encounter-nya malah di momen itu ya? Momen itu justru saya coba cari tahu gitu kan, apa sih usaha sosial, bagaimana sih konsepnya. Setelah saya coba cari tahu, oh ternyata konsep-konsep yang seperti ini tuh sudah ada di beberapa negara gitu kan. Kalau di Indonesia memang pada saat itu masih sangat kurang gitu. Nah itu yang buat saya tertarik, oh seru ya, karena jujur ya, saya tuh merasa bahwa komunitas itu sangat baik, tapi kayak saya merasa sedih aja kalau saya buat program sosial, ketika saya tidak datang ke lokasi itu, programnya tidak akan berjalan, tidak akan sustainable gitu kan. Jadi kayak saya berpikir apa sih yang bisa dilakukan biar secara sosial itu secara impact bisa terus berkelanjutan. Dan setelah itu saya merasa bahwa pendekatan usaha sosial atau social enterprise atau ecopreneur dan segala macam itu lebih tepat gitu. Akhirnya pas udah keliling-keliling tuh komunitas gitu kan di beberapa kota, pandemi. Pandemi di 2020. Nah di 2020 lah hampir sama gitu kan, kayak nggak tahu bikin mau ngapain gitu. Ada yang bikin dalgona, ada yang bikin apa lagi tuh? Apa lagi tuh? Dalgona ingat gak sih? Dalgona terima kasih. Yang sampai 15 menit ngocokin kopi sampai jadi busa ya. Iya, padahal di saat itu tahun-tahun di mana bisnis itu pada menurun semua. Pada kan? menurun. Tapi tiba-tiba kepikiran berani bikin bisnis terus beda lagi konsepnya ya. Terus ingat banget kayak ada dalgona, ada Milo. Saya sampai kayak udah terlalu banyak minum kafein gitu kan. Jadi mikir apalagi yang bisa dilakukan di era pandemi ini gitu. Akhirnya saya coba cari tahu gitu kan, keliling-keliling waktu itu. Pada saat pandemi, jujur saya agak, mohon maaf ya, agak sedikit nakal. Jadi pada saat kita dilarang keluar, saya masih liputan, setelah liputan masih jalan-jalan tuh ke daerah Nuri. Nggak tahu apa saya mau jalan ke daerah Nuri gitu kan. Terus saya Untung nggak ketemu Satgas ya, kalau nggak untung gitu kan. Dan pada saat itu saya jalan-jalan kayak, oh banyak banget ya sampah kantong plastik gitu kan. Padahal kalau kita lihat kan sampah plastik itu ada banyak jenis sebenarnya. Tapi yang paling tidak bernilai dari semua jenis sampah plastik itu kantong plastik. Karena tidak ada yang mau beli gitu kan. Kalau botol misalnya atau jenis sampah yang lain kan sudah ada. Benar. Terus pas pulang pertanyaannya ini mau diapain? Ya sudahlah, akhirnya coba-coba di rumah waktu itu masih pakai alat sederhana. Saya coba buat produk-produk jahit tangan sendiri dan saya masih punya foto produk itu. Itu benar-benar karena saya nggak tahu menjahit, itu kayak jahitannya sangat menakutkan. Saya coba buat pakai Jadi setrika. awalnya buat sendiri? Jahit sendiri. Jadi penjahit pertama Rapo Indonesia adalah saya sendiri. sendiri. Iya. Jadi kayak belajar di YouTube? Belajar di YouTube? Belajar otodidak. Jadi tahu nggak, waktu itu juga saya cukup sedih sih, banyak yang teman-teman kayak apa sih Akmal kayak pick me banget gitu kan, ngumpulin sampah gitu kan waktu itu kan udah MC juga kan, udah jurnalis juga. Jadi kayak dari dua dunia itu kayak ngapain story-nya tiba-tiba berubah kayak teman-teman ada yang punya sampah tidak? Saya jemput ke rumahnya kalau punya sampah. Jadi kayak aneh gitu kan, kayak ngapain, untuk apa sampah kalau
Jadi kebetulan saya juga hidup di lingkungan di mana tuh alhamdulillah teman-teman banyak yang punya bisnis gitu kan. Ada yang bisnis clothing dan segala macam. Mereka bilang kalau kamu mau dapat pendapatan, kalau mau bisnis ya udah bisnis yang keren gitu kan. Bisnis yang keren itu seperti apa ya? Bisnis clothing, kamu masukin di mall atau jual di mana. Seperti itulah mindsetnya dan itu sebenarnya jadi tantangan juga buat saya untuk memulai karena di saat semua bisikan-bisikan itu ternyata belum relevan dengan isi pikiran saya harus tetap stabil untuk meyakinkan orang-orang bahwa ide ini akan bagus gitu kan dan who knows gitu kan 6 tahun kemudian mereka bisa melihat oh ternyata seperti ini loh yang dilakukan oleh Ternyata Akmal masih itu. jalan usahanya Seperti ya. itu. Tapi itu loh salah satu pertanyaan terbesar saya. Jadi saya tuh setiap jadi moderator atau kayak talk show gini bersama dengan teman-teman yang concern sama lingkungan dan bikin sociopreneur especially gitu ya. Itu tuh bikin saya selalu pengen bertanya tapi nggak enak sebenarnya mau nanya. Jadi mumpung kita lagi Boleh, santai-santai ayo. aja penasaran banget gitu. Sebenarnya pernah kepikiran nggak sih kayak ini tuh bakal nguntungin nggak ya itu loh. Ya kan? Karena itu loh pertanyaan utamanya. Kita kan Benar. bikin bisnis itu akan menyita waktu, Karena ada menyita satu quotes yang bagus juga ya. If you are not good enough with uncertainties, kamu nggak cocok jadi entrepreneur. Jadi kalau kamu tidak cukup baik dengan ketidakpastian, sepertinya kamu bukan calon-calon entrepreneur. Dan sepertinya mereka sudah cukup berdamai gitu ya dengan ketidakpastian. Usaha aja dulu, yakin aja dulu, nanti pasti akan Tapi kita pengen menghasilkan ya. tahu. Jadi Yes. sebenarnya dalam pemikiran mereka pasti kan ada pikiran ya kan. Ini bakal ada untungnya nggak ya? Atau memang dari awal aku melakukan ini hanya untuk bumi aku tercinta gitu aja. Sekedar itu atau gimana? Kayak penasaran banget gitu. Apakah memang nggak mikirin untung sama sekali ini waktu dan ininya semuanya hanya untuk kebaikan bumi aja gitu. Nah coba dong dijawab coba. Saya Lumayan pengen ya. penasaran Jujur, banget. jujur ini pertanyaannya jarang ada yang nanya sih. Serius? Karena, serius. Soalnya aku jarang ada yang penasaran nanya. dari lama tapi Jadi nggak saya- enak nanyanya. Jadi saya masih belum punya template untuk menjawab ke audiens. Cara menjawabnya seperti apa. Cuman yang saya mau sampaikan teman-teman bahwa social business still a business gitu kan. Jadi kita tetap dalam menjalankan bisnisnya tetap berpedoman seperti apa sih bisnis pada umumnya. Tapi bedanya kalau bisnis pada umumnya fokusnya ke revenue, kita juga fokusnya ke impact. Jadi mungkin contoh misalnya kita dapat net profit atau laba bersih 1M gitu kan. Mungkin kalau di social enterprise jadinya 500 juta. Kenapa bukan 1M? Karena 500 jutanya itu ke biaya-biaya pengembangan, biaya pelatihan, biaya pendampingan, seperti itu. Tapi karena saya memang awalnya menjalankan Rapo ini, visi saya sudah ke sana, jadi saya fine-fine aja gitu kan. Karena bahkan di awal-awal Rapo berdiri 1 tahun, 2 tahun itu kan belum profitable. Saya tetap enjoy menjalani ini karena saya melihat bahwa passion saya dari sisi komunitas tetap jalan, tapi at least saya juga mendapatkan penghasilan dari penjualan. Nah tapi kalau ditanya sekarang kan udah beda, alhamdulillah. Maksudnya kalau dilihat ya kita sudah mampu memberikan biaya pendidikan bagi puluhan anak di Untia. Terus ada puluhan ibu-ibu yang udah bisa beli HP baru, bisa cicil rumah. Apalagi ya, ada banyak lah pokoknya. Kita udah bisa outing di Kuala Lumpur. Bisa jalan-jalan Tahun depan nih katanya bulan ya. iya, Iya, oh bulan ini ya. apalagi ya, ini agak sedikit flexing ya teman-teman. Cuman yang saya mau sampaikan bahwa sebenarnya social business itu adalah bisnis yang kalau kita bisa olah dengan baik, itu bisa menghasilkan pendapatan yang baik juga. Dan sejauh ini Rapo kita sangat-sangat positif lah, apalagi bisa dibilang permintaan sekarang, kebutuhan sekarang terhadap produk yang ramah lingkungan itu semakin meningkat. Semoga terjawab Kak. Cica ya. Iya. Tapi saya juga penasaran sebenarnya Banyak Akmalnya. yang penasaran gimana nih karya. Ini berapa menit lagi? Gimana ceritanya Ya. Akmal bisa ketemu sama ibu-ibu dan akhirnya memberdayakan ibu-ibu Tapi sebagai sebelum tenaga Akmal kerja. jawab boleh aku juga penasaran sama sisinya Artani loh. Oh, iya, oke. Tadi aku juga menunggu Ya ini udah, jawabannya. kita biarkan Akmal Ya, berpikir ditahan dulu untuk dulu. jawabannya. Iya. Kita lanjut dulu. Biar nafas dulu ke Akmalnya, nafas dulu ke Akmal. Iya. Oke, silakan Karya. Sama kayak Kak Akmal, kayaknya kami berdua tuh memulainya saat ini bukan jadi pekerjaan utama. Iya. Jadi tuh kami siap dengan skala resiko karena kan mau bisnis atau mau kehidupan pribadi kan
pipa keuangan tuh kan mesti banyak ya Kak ya. Jadi revenue streamnya tuh nggak bergantung di satu pipa. Jadi kalau ada yang tersumbat, yang lain tuh masih ngalir. Jadi kayaknya Gitu. memang ini tuh lebih ke side activity, di Tapi mana juga- memang untuk kayak Side hustle ya. bukan side hustle malah. Belum. Aku melihatnya ini sebagai ingin menyalurkan keinginan untuk berbagi nggak sih, kayak memberikan impact Benar. untuk yang lain, orang-orang lain dan bumi kita juga gitu Itu ya. juga tapi terlalu mulia ya. Jadi bebannya tuh berat gitu ya rasanya. Jujur aja ya, jujur Bener. aja ya. Tiap kayak bikin deskripsinya kayak aduh mulia sekali kayak saya, dan Kak Akmal pundaknya seberat itu. Tapi sebenarnya versi santainya adalah kami tetap memikirkan keuntungan. Makanya misal kayak tadi kan saya by data tuh saya ngitungannya harus jelas, sama kita harus tetap untung karena aku dan Kak Akmal kan punya banyak tim yang terlibat. Paling standar deh, meskipun kami misalnya leader Itlas gitu ya, kami tuh kan biasa paling fleksibel tuh ada untung atau enggak di tahun-tahun awal, tapi kami tuh punya tim yang harus dibayar. Nah iya benar. Ada banyak orang yang terlibat, bukan satu dua, ada puluhan yang terlibat di ekosistem bisnis kami, jadi harus menguntungkan. Malah yang pertama kali kami pikirkan, gimana bisnis ini bisa jangka panjang. Jadi kami tuh nggak kayak, oke 6 bulan langsung untung segini, setahun langsung untung segini. Jadi mikirnya tuh malah gimana ya bisa sustain sampai 10 tahun, gimana ya sustain 15 tahun gitu. Jadi mikirnya jangka panjang, dan pasti kami ngitung. Karena ada karyawan yang akan menuntut gajinya setiap tanggal baru. Betul, betul, Gitu betul, betul, betul. deh. Ih, ternyata gara-gara rasa penasaran saya banyak pertanyaan yang harus terskip ya. Mohon maaf banget nih, kita waktunya semepet itu. Oh, oke. Oh, Oke. Yes, Ya ya udah. Nanti mungkin sambil jalan aja pertanyaan-pertanyaan berikutnya kita buka sesi Q&A dulu ya. Oke. Karena di sini juga mungkin banyak yang punya pertanyaan, jadi kita kasih kesempatan dulu untuk yang sudah hadir di sini, mungkin untuk berapa pertanyaan dulu? Tiga pertanyaan penanya dulu ya. Oh, ada di banyak. sana. Banyak sekali yang ternyata pengen nanya. Dari Ada mana dua dulu nih nih dari Kak? Mau bos. pilih nggak Kak? Yang mana? 1, 2 ya? Iya boleh. Boleh diangkat tangannya Kak? Iya, di sebelah sana. Iya. Yes. Dari Marine Badis. Boleh kenalan dulu, namanya siapa, dari mana? Perkenalkan, saya Wulan dari Kebun Tetangga. Pertanyaan buat Kak Akmal dan Kak Ria, untuk saat ini berapa jumlah kerjasama B2B-nya dan bagaimana kita bisa tips and triknya terikat terus dengan B2B, bisnis to bisnis kan, bagaimana caranya, siapa tahu punya tips and trik yang bisa saya ambil gitu. Biar bisa PDKT sama ini Ya, ya. bukan, Yes, minimal gitu adalah dia. cara-caranya. Bagaimana caranya kayak gitu. Selain konsisten ya, Kak, jangan jauh konsisten. Ada pasti. Konsisten itu saya yakin pasti, tapi pasti ada poin-poin kecil yang harus mungkin saya Oke, thank you. Ini mau langsung dijawab atau kita kasih tampung dulu? Langsung Kita langsung lanjut aja. lagi Oh, dulu kita ya, tampung oke. lagi? Karisman ada, oke kesini Oh, di dulu. sebelah sana. Ada yang sebelah sini? Boleh diangkat tangannya biar kelihatan? Oh, di belakang. Sebelah sana ya? Yang mana, Kak? Oke, iya silakan. Namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya apa? Silakan. Tes. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Padli, saya dari SMK Telkom Makassar. Nah, kebetulan saya juga begitu aktif di bidang lingkungan dan apalagi support di beberapa komunitas lingkungan, termasuk yang sekarang mungkin jadi beberapa partner GRIS, Green Youth Celebes. Saya mau tanya mungkin, karena kan ini persoalan bisnis ya. Setahu saya banyak berdiskusi dengan teman-teman yang bergelut di bidang bisnis. Dia selalu bilang, bisnis yang berkembang itu adalah bisnis yang mau mempertaruhkan apalagi waktu dan materi, termasuk biaya. Nah, saya lihat Artani ya cukup berkembang. Saya juga kenal itu di sekitaran pandemi waktu itu. Nah, saya lihat
Artani juga cukup berkembang dari waktu itu sampai sekarang. Nah tentu ada banyak hal yang dikorbankan termasuk materi. Nah pertanyaan saya, sejauh ini apakah kakak-kakak yang di atas sempat mengeluarkan seperti utang yang besar untuk mengembangkan usahanya ya meskipun di bidang social environment, apakah itu bisa diterima oleh idealismenya misalnya sebagai pecinta lingkungan dan segala macam, meskipun mungkin kalau kita lihat secara kalau hutang itu akan memberikan beban mental ya kepada para pelaku-pelaku usaha. Ya mungkin sekitar itu. Terima kasih. Oke, satu lagi kita yang mana dulu? Ada lagi? Oke, Dari ada pengunjung lagi? kita ke pengunjung dulu. Silahkan. Satu pertanyaan. Oke. Kayaknya cuman ada satu pertanyaan dari sini. Yang lain nggak ada? Pengunjung nggak ada? Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan buat teknis ada karena pengunjung cuma satu tadi yang mananya. Oke. Oke, ya karena saya anak muda, saya mau bertanya tentang anak muda. Nah, Kak Ria dan Kak Akmal di atas itu kan salah satu ya anak muda juga. Nah, saya selalu menemukan tantangan terhadap bagaimana sih cara kita menarik anak-anak muda juga itu untuk bisa ramah lingkungan, terutama dalam gaya hidup atau lifestyle-nya. Nah, itu yang menjadi tantangan sebenarnya. Walaupun sebenarnya saya sudah menerapkan juga sehari-hari saya, sudah pencitraan juga di sosial media. Tapi di sekeliling saya itu masih banyak yang masa bodoh gitu. Kira-kira gimana solusi dari Karya dan Kak Akmal? Thank you. Yes, oke. Jadi kita sudah ada 3 pertanyaan tadi ya. Yang pertama gimana nih caranya PDKT B2B, business to business ya. Kemudian tadi yang kedua, ya perjalanan bisnis itu kan nggak selalu mulus ya. Kadang-kadang ada ketemu kerikil-kerikil, bahkan juga ada jurang gitu ya. Pernah nggak ya, karena untuk memodali usaha kan juga butuh dana yang besar gitu ya. Pernah nggak terlilit mungkin utang gitu ya ketika menjalankan bisnisnya. Dan yang ketiga tadi gimana caranya ngajakin anak muda supaya lebih aware juga terhadap lingkungan. Ya silakan. Oke, Kak Yulan, pertanyaan pertama, bisnis to bisnis. Kebetulan Rapo penjualannya teman-teman 90% memang itu B2B dan bisa dibilang kayak penjualan satuan, kayak pameran itu hanya 10% dari total omset kami. Jadi mungkin pertanyaannya lebih relate ya. Bagaimana agar kerjasama B2B itu bisa berjalan dengan lancar? Ya pasti kita harus tahu dulu di mana sih orang-orang si B2B ini berkumpul, ya kan? Pasti kan mereka akan ada di event-event gitu kan, salah satunya. Jadi kalau Rapo dari tahun 2020 sejak kita berdiri, ketika kita diajak untuk acara-acara seperti ini, ada networking session gitu kan, ada acara apapun itu yang kita rasa itu dihadiri oleh pelaku-pelaku bisnis atau mungkin dari corporate-corporate, kita selalu datang. Tapi datangnya bukan hanya datang untuk melihat terus foto-foto and that's it pulang gitu kan, tapi bagaimana kita bisa menjalin komunikasi gitu kan, terus kita ngobrol, tukaran kontak, karena sebenarnya investasi kita sebagai seorang pebisnis atau apapun itu kita mau buat program sosial, kita harus memperluas jejaring dulu kan. Nah ini yang sering disalahartikan, orang-orang merasa bahwa ngapain harus kenalan, ngapain harus tukaran kontak. Ya mungkin teman-teman tukaran kontak hari ini tapi akan bermanfaat 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian. Tapi once teman-teman dinotis, teman-teman mungkin punya ide sesuatu, nah itu udah mudah dinotis. Nah kalau Rapo juga, karena kita B2B, ini ya sebenarnya sih agak worry ya, share strategi ya. Cuman sedikit tips aja, karena kita lihat target B2B kita kalau Rapo company-nya kan rata-rata di Jakarta. Jadi ya udah kita pasang iklannya jujur, 80 sampai 90% biaya iklan kita itu di Jakarta. Jadi kalau teman-teman di Makassar mungkin jarang nemu iklan Rapo karena memang dialokasikan di Jakarta semuanya. Terus juga kita punya tim, memang paling banyak tim marketing juga di Jakarta.
Jadi seperti itu strategi, karena kita tahu bahwa disitulah para corporate yang jadi target kita ada gitu kan. Mungkin seperti itu sih, ini sedikit tips yang jarang saya share sebenarnya. Berarti memang paling penting tuh sebenarnya mencari targetnya ya. Ya, harus tahu mengidentifikasi Betul. target B2B yang kira-kira bisa kita ajak kerjasama tuh di mana. Di Betul. situ kita mencari. dan Masuklah di mengejar. situ. Oh. Pepet terus sampai dapat. Oke ya Kak ya, terjawab banget ya. Yes, Oke. jadi sering-sering datang ke event gitu ya, siapa tahu nanti bisa ketemu gitu ya, bisnis to bisnis bisa jalin relasi kerjasama Oke. dan saling menguntungkan satu sama Udah lain. kan ya. dijawabnya sesuai request, enggak dijawab dengan kata konsisten ya. Oke, Kak, gimana? Mau nambahin atau mau jawab pertanyaan yang tadi yang tentang perjalanan terkait permodalan dan ya lika-likunya lah dalam waktu dan materi gitu. Oke Kak. Jadi kalau tadi B2B itu sebenarnya Mbak Ulan udah lengkap banget ya dari Kak Akmal. Mungkin saya mau nambahin sedikit aja kalau versi orang introvert kayak saya. Itu aja Iya, paling ada bedanya. ada tipsnya juga ya? Karena dari dulu saya tuh selalu respect sama Akmal. Kami kan pertama bertemu Akmal tuh datang, Kak saya punya prototype, produk Rapo, belum launching tuh. Wah ada banget ya energinya kan, salut kan. Ini Kak kontak saya, boleh nggak kita foto bareng, di posting dan yang lain. Ada orang kayak saya nih, yang media sosialnya saya tentu tidak akan mengajak bicara orang sampai sesi dimulai dan yang lain. Dari dulu itu menurut saya poin yang krusial di bisnis. Dan kalau orang introvert itu jadi PR besar kan. Gimana coba networking session tuh udah pasti kami di belakang makan doang. Jadi gimana dong? Benar. Nah yang membedakan adalah kalau di introvert PR untuk B2B-nya itu adalah strateginya mungkin beda sekali. Jadi pertama adalah mainnya di medsos sama kualitas produk yang nggak perlu banyak bicara. Misalnya kami kan ada produk, yaudah ngirim sampel aja, lah udah ngasih admin, terus follow up-nya by medsos. Pokoknya ngehindarin yang bertemu langsung gitu. Kalau masih by chat boleh, tapi benar harus lempar bola duluan. Jadi nawarin. Sama tadi ngejaga produk sama produksinya lancar. Karena sering kali paling parah di B2B itu kita udah kerjasama, udah dealing, produk nggak itu yang gantiin B2B. Karena orangnya, aduh gimana sih nih, kok enggak sih kan kita butuh gitu. Jadi menurutku adalah bukan konsisten secara sifat, tapi produksinya, manajerialnya harus bagus. Karena kapan sekali berhenti, mereka udah pasti pindah ke yang lain. Betul, karena permintaannya biasanya selalu banyak ya kuantitinya ya. Bener. Jadi kalau kayak aku tuh mungkin gak banyak bicara, udah lebih ke manajerial dan sistem aja gitu. Kalau soal tadi terlilit hutang, itu kayaknya masuk ke prinsipil pribadi kan Kak. Tiap orang tuh aku rasa soal kaitan sama bank, keuangan ada value pribadi gitu yang kuat. Nah kalau di Artani tuh nggak ada, makanya bikin bisnisnya nggak dipaksain. Baik uang tabungan yang ada, jadi Artani nggak pernah minjem modal. Selama 6 tahun nggak pernah kredit, kur atau apapun nggak pernah sama sekali. Karena kami menghindari, karena itu mungkin adalah prinsip di keseharian. Jadi prinsip aku misalnya kalau aku nggak punya uangnya, nggak mampu beli barangnya ya udah nggak usah. Berarti Di nabung bisnis dulu gitu ya? Benar Kak. Karena kan sebenarnya itu kan prinsip ini ya sama kayak kita di alam gitu, di lingkungan, jadi nggak pernah maksain. Sama juga di bisnis, tapi menurutku yang juga ngambil dan yang lain tuh juga nggak salah. Karena kan tiap bisnis tuh punya targetnya masing-masing. Nah tapi kalau di Artani tuh nggak pernah. Jadi memang bayi tabungan, tapi sekalinya punya uang diputar terus. Jadi nggak ada uang yang stuck gitu. Jadi sesedikit pun diputar gitu. Jadi untuk menghindari kredit. Tapi menurutku orang-orang yang punya kemampuan finansial bagus nggak ada masalah juga mungkin karena mereka udah tahu. Jadi penting juga untuk mengukur kemampuan diri gitu sih Kak kalau di aku. Nice. Kalau Kak Kemal sendiri gimana? Karena kan gini, kan mungkin beda bisnis style ya Kak ya. Mungkin ada bisnis juga yang butuh modal besar. Kayak mungkin Kak Kemal nggak mungkin dong bisa bikin furniture tanpa alat yang biayanya mungkin expensive. Nggak mungkin di bawah 10 juta sih kata aku ini mah. Iya kan? Nah itu gimana Kak? Permodalan. Kepo ya kita. Jadi sebenarnya gini, bahwa kalau kita membuat bisnis pasti kita harus paham dulu nih sebagai basic yaitu adalah financial literasi. Dan saya tuh sebenarnya hampir sama gitu walaupun mungkin kita startnya beda-beda gitu kan, modalnya beda-beda.
Cuman kalau saya menjalankan bisnis itu tidak mau terlalu ambil risiko yang besar. Karena semakin besar modal yang dikeluarkan, pasti kan semakin besar juga risikonya kan. Jadi kalau saya sih step by step, dan untungnya karena dari awal saya menjalankan Rapo itu sebagai bagian dari komunitas kayak bisnis gitu kan. Kita dari awal udah bisnis tapi menjalankannya itu sebagai komunitas. Dan alhamdulillah saya sih dari awal secara bertahap, kayak misalnya kita punya tim 3 orang, habis itu nambah 4 orang, 5 orang, nggak yang langsung benar-benar tuh harus keluarkan budget dan kita nggak tahu apakah itu bisa bekerja atau tidak gitu. Karena kan banyak sebenarnya bisnis-bisnis di luar sana yang bagus, tapi akhirnya 5 tahun bisa kolaps karena mereka itu tidak siap dari segi data. Karena sebenarnya yang paling kita persiapkan adalah proyeksinya seperti apa, break even point-nya kapan, modalnya berapa gitu kan. Tapi kalau saya secara technical di lapangan, saya tuh memang memperbanyak keran-keran gitu kan. Jadi keran jadi jurnalis, keran MC, keran apalah segala macam. Jadi modal pribadi yang saya investasikan ke Rapo gitu kan, dan itu yang saya putar gitu sampai sekarang. Karena saya sih alhamdulillah ya sampai sekarang kita belum pernah pakai kur, belum pernah ada pinjaman-pinjaman sampai sekarang alhamdulillah. Sama berarti ya. Sebenarnya karena saya memang sangat optimis bahwa ini tuh bisa dibangun dengan organik gitu kan, karena jangan sampai kita tuh terlalu tergesa-gesa untuk menjalankan bisnis yang akhirnya ternyata apa yang kita targetkan nggak sesuai, kan jadinya rugi di kita juga sih. Jadi kalau saya sih apa ya, kalau ditanya yang seperti itu kayak saya sih menjalaninya apa ya, santai-santai aja sih, walaupun memang di luar kan akan tetap apa ya, bisa dibilang kayak berlari terus, tapi untuk prosesnya saya lebih ke slow gitu sih. Oke, last question tadi. Bagaimana mengajak anak muda sekitar kita untuk bisa lebih tertarik menjalankan apa ya, lifestyle yang lebih ramah lingkungan? Betul, itu pasti selalu jadi PR. Makanya sampai sekarang kan jumlah sampah kita banyak nih, TPA kita makin tinggi. Paling standar sih sebenarnya adalah mau bilang mulai dari sendiri-sendiri dulu tuh sebenarnya dampaknya kecil sekali ya. Kan kadang-kadang kita suka dikasih saran tuh, ya udah mulai dari diri sendiri. Tapi aku tuh sadar bahwa regulasi atau polisi tuh berpengaruh sekali. Kita ingat pertama kali di Banjarbaru atau Banjarmasin Kalimantan Selatan kan kota pertama yang mempunyai aturan nggak boleh nih ada kampak kantong plastik, kemasan dan yang lain. Terus kita langsung lihat dampaknya. Benar ada dampak secara pribadi, tapi kalau aku tuh tim gimana anak muda mau harus didukung oleh regulasi yang tepat. Harus ada aturan yang mengatur itu juga dengan jelas gitu. Karena itu dampaknya langsung skala besar. Karena buminya tuh sekarang enggak lagi sakit-sakit santai, udah parah banget. Jadi menurut aku effortnya juga harus setimpal itu. Kita tuh bukan lagi kayak oh panas biasa aja. Sekarang tuh tiba-tiba panas terik, hujan badai. Kita tahu bahwa yang terjadi sekarang tuh juga bukan bencana alam ya, tapi bencana manusia gitu kan, serem banget. Manusia tuh kadang-kadang lebih serem daripada hantunya. Nah untuk situasi dan krisis separah sekarang banget ya kayak iklimnya kita udah tahu semua, datanya jelas, saintis udah bilang apa tuh juga jelas. Menurut aku itu selain perbuatan pribadi harus ditopang oleh regulasi. Jadi anak muda yang tahu isunya harus ikut ngedorong pemerintah ngeluarin aturan. Jadi orang akan langsung laksanain, mau nggak mau orang ada aturannya jelas. Tapi juga sambil terus bilang ke diri sendiri untuk jadi teladan dulu. Minimal tuh nyenengin diri sendiri, ngeliatin terus ke teman dampak baiknya. Sama yang kayak kami mulai juga, oh bisa loh ada green business. Ternyata tuh kalau bisnis tuh nggak harus bikin sampah, bisa loh sampah jadi uang gitu juga bisa. Jadi harus ngeliatin banyak contoh baik. Kayak yang dilakuin Rapo kan contoh baik. Anak muda ngeliat, seru ya ternyata green business. Ada loh ternyata bisnis gini. Kita juga di komunitas dan yang lain terus konsisten tuh berdampak. Tapi kalau kayak KJJ yang udah ngerti, aku dan Akmal tuh, kalau aku sih pengen ngedorong regulasi karena data besar banget gitu. Oke, keren. Oke. Jadi kuncinya regulasi dan juga kesadaran diri sendiri gitu ya untuk mau memulai. Alright, ini waktu kita terbatas banget, jadi mungkin kita minta closing statement aja dari masing-masing narasumber untuk sekaligus kita tutup juga rangkaian talk show kita kali ini. Mau siapa dulu yang mau closing statement mungkin?
Kak Akmal dulu silakan. Oke. Kalau saya jadi gini ya teman-teman, kalau kita ngomongin masalah lingkungan, bukan saatnya untuk kita saling menyalahkan. Dan untuk merubah lingkungan itu menjadi lebih baik itu semua punya peran. Pemerintah punya peran, kita pribadi punya peran, ibu kita di rumah punya peran, semuanya punya peran gitu kan. Jadi please lakukanlah peran kita sebaik mungkin. Kalau saya sesederhana, saya mungkin nggak mau nge-blame orang kayak itu salah, kamu jangan ini, kamu jangan itu, karena itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Yang saya lakukan dengan saya buat bisnis, semoga itu bisa menginspirasi. Di samping saya menjalankan bisnis, saya juga menerapkan beberapa aturan-aturan itu di kehidupan pribadi gitu kan. Jadi ya biarkanlah orang-orang yang melihat kita sebagai sosok inspirasi dan akhirnya mereka bisa terinfluence dibandingkan kita memaksa mereka, tapi ternyata mereka belum punya kemauan untuk itu sih. Sekian. Nice. Terakhir Las, Silakan closing statement Kak. Aku pakai quotes aja. Boleh. Tapi bukan quotes aku juga ya. Aku ingat di salah satu buku ada penulis namanya Eric Weiner bilang kalau sungai terakhir udah kering, ikan terakhir udah ditangkap, pohon terakhir udah ditebang, kita tuh baru sadar kalau ternyata kita nggak bisa makan uang. Jadi nggak ada opsi lain, harusnya kita sadar bahwa yang sekarang kita rasain ini udah gawat banget. Jadi udah harus sadar bahwa kita perlu bertindak sama-sama untuk ngejaga bumi kita. Yes, oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Kak Akmal Idrus dari Rapo Indonesia dan juga Kak Ria Lestari dari Artani. Banyak banget hal-hal yang bisa kita bawa pulang pastinya ya untuk kita lebih sadar tentang lingkungan ya. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi semua yang hadir di sini dan boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua speaker kita yang sudah berbagi ke kita semua. Oke, mungkin kita foto bareng dulu ya. Foto Boleh bersama ya? dulu Yes, silakan. Iya. Mana tim dokumentasi? Oke, kita boleh foto bersama dulu. Oke, terima kasih narasumber kita, thank you Kak Ria, thank you Kak Akmal. Sukses terus dengan Grace bisnisnya yang luar biasa banget, sangat menginspirasi dan mudah-mudahan juga ini bisa membuat kita jadi lebih tertrigger untuk bisa lebih berkontribusi juga ke depannya ya. Benar. Siapa tahu yang mungkin di sini sebenarnya udah punya ide, terus lagi itu jadi kepengen Bisa jadi juga. peluang bisnis loh ternyata ya, green Betul. business. Jadi yang sudah punya ide terpacu untuk bisa menjalankan ide bisnisnya dan untuk yang sudah punya green business itu juga bisa termotivasi. Mungkin kadang-kadang ya kayak tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari pelaku green business juga yang mungkin bikin kadang-kadang biasa kalau kita bisnis tuh suka ada yang stuck gitu kan. Nah tadi banyak yang nanya juga, mudah-mudahan bisa berkembang juga green bisnisnya semua yang ada di sini ya. Yes, benar. Karena pastinya kalau menjalankan green business itu kita tidak hanya mengejar margin atau profit ya, tapi juga kita berdampak ke lingkungan. Karena contohnya seperti Rapo Indonesia bagaimana memanfaatkan sampah untuk menjadi, kita bisa lihat ya ada tote bag keren, ada tas-tas keren juga. Jadi bisa menjadi sebuah produk yang bernilai. Oke, kita mau ngajakin juga untuk yang ada di luar ya, silakan untuk masuk ke dalam karena kita akan karaoke bersama sebentar lagi. Oke, kita mau ngajakin semuanya untuk bisa having fun karena bentar lagi akan ada para pria penikmat koplo aka P3K bersama dengan berkolaborasi juga ini sama ADMPJ untuk bisa karaokean bareng. Jadi untuk yang ada di luar, ya boleh mulai gabung ke dalam. Kita juga mau bagi-bagi hadiah nih. Wah, yang di ada luar hadiah ya? mungkin boleh maju ke depan. Ini kayaknya aku lihat tadi ada banyak souvenir-souvenir. Ya, boleh kita bagiin ya. Oke. Tapi kalau misalnya lihat nih baik-baik ya, personil dari P3K itu mirip Kasino, Indro sama Dono.
Oh iya. Oh iya. Ih, nggak lihat aja fotonya ada. Oh, saya yang tadinya nggak notice jadi notice ya. Penasaran kan? Nah makanya ayo semuanya yang masih ada di luar masuk ke dalam karena kita akan nyanyi-nyanyi bareng sama P3K ya. Betul sekali. Ya, silakan siap-siap dulu. Dan pastinya juga nanti akan ada hadiah yang akan kita bagikan untuk 4 orang yang beruntung. Jadi silakan boleh masuk ke dalam, kita seru-seruan ya sampai acara selesai. Yes, yang di luar ayo gabung yuk di dalam yuk. Dan yang di dalam nih boleh nih lebih maju lagi. Biar nanti bisa Benar. seru-seruan bareng ya. Ayo silakan yang duduknya di belakang juga boleh agak majuan dikit. Tapi biasanya sih kalau P3K udah tampil, lihat Pasti aja jadi bentar. heboh sendiri Masih ya. duduk-duduk semuanya langsung tiba-tiba maju ke depan. Iya. Pokoknya karena kita seru-seruan juga lah ya. udah mau sampai di penghujung day one. Jadi kita having fun dulu nih. Kita seru-seruan bareng dulu ya. Betul. Dan kita juga mau ingatin kalau acara Festival Door Bupi itu tidak hanya 1 hari aja, besok juga masih akan ada sampai di hari Minggu dan pastinya banyak keseruan yang akan kita hadirkan juga ya. Oke. Alright. Oke. Kita bagi-bagi hadiah dulu, kuis Oke, dulu kita ya. kuis dulu ya. Oke. Aku mana sih hadiahnya? Oh, sudah ada Oh, di iya, sana. iya. Oke. Oke. Kita mau kasih apa ya? Pertanyaan aja deh ya yang gampang ya. Oke. Pertanyaannya, oke, sebutkan minimal 3 narasumber inspiratif, jangan tinggal 4 ya. Minimal 4 narasumber inspiratif yang berbagi pengalaman dan ilmu selama event ini berlangsung. Tidak hanya di Ayo. day 1, boleh Benar. sampai day 3. Hari terakhir ya. Jadi silakan menyebutkan 4 narasumber yang akan hadir di Minimal Festival Door 4. Bupi. Minimal 4 ya. Minimal 4. Oke. Ya. Tuh, Banyak turunin dulu, nih. turunin dulu tangannya, kita hitung dulu. Turunin dulu tangannya. Kita hitung dulu, siap-siap turunin dulu terima kasih. tangannya. Oke. Terima kasih. Turunin dulu, kita hitung ya, siap-siap angkat tangan, jangan angkat tangan dulu. 3, 2, 1. Ya, mana. Ya udah maju, lari ke depan. Ayo. Iya, udahlah ya. Ini udah ada. Kita ke bawah juga deh. Ayo, oke. Yuk, kita ke bawah Kita juga. ke bawah aja ya, biar nggak susah naiknya ya. Iya, kita ini excited banget loh semuanya, suka banget sama semangatnya ya. Oke. Ini ramai amat jadi berdua. Namanya siapa? Oh ini tadi kakak yang nanya nih ya kan, namanya siapa? Pakai mikrofon dong. Cek. Oke. Namanya JJ. JJ. Dari mana J? Makassar, boothnya ada di Marin Bedis Makassar. Oke, Oke, sip. yes. Kalau kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam. Namanya siapa? JJ juga? Bukan. Oh bukan. Kira. Perkenalkan saya Farhani Gafar. Iya panjang banget, panggilan aja, panggilan. Mutia. Iya. Mutia. Ya. Oke. Cantik boleh? Mutia cantik. Wah itu nama Facebook. Aku kira dia bakal bilang, panggil aja aku sayang. Aduh. Cantik sekali. Oke, jadi yang mana dulu nih, Cica? Coba, ya udah. Kalau biasanya ladies first, sekarang boys Ya. first ya. JJ, JJ. one, nggak boleh nyontek ya. ada boleh sampah tadi. Satu, Satu. boleh sampah. Kakmal. Kakmal. Iya. Karya. Ya. Hari kedua itu ada Kayayang dari Berdaun. Iya. Sudah 4. Sudah 4. Tambah dari Pandawara ada Gilang dan Rafli. Woi. 6 dia, oke. 6 loh ya. Kakak bisa lebih dari 6 nggak? Ayo. Ya, coba. Saya yang jadi narasumber boleh? Ayo. Aduh. Ya, nggak apa-apa, Biar optimis di toh, terus optimis. lagi. Saya suka semangatnya. Iya. Ya, Iya. udah, langsung dijawab apa? Ayo. Satu. Rendria. Ya. Karya. Satu. Terus bule. Ya. Siapa namanya? Bule, Mas Bule sama Bule. ya. Ya. Gilang dan Rafli udah 4. Sudah tadi. Oke. Masih ada satu loh hari ini. Ayo. Satu ayo. lagi tadi yang sebelumnya Siapa ya? Kak, Mr. Ben. Ayo. Yang jadi narasumber pertama tadi. Ya, yang magot, yang bahas magot. Nah, yang rambutnya gondrong. Ayo. Yang dari Magalarva. Wah, udah kasih clue tuh. Ayo, harusnya bisa jawab Dari siapa. Magalarva Ayo. namanya. Yang ada di LED TV. Ya, tuh. coba ngintip deh, nggak apa-apa. Yang mana coba? Ya, ayo. Oh, Rendria udah kan? Oh, Magalarva udah. Ya. Udah tadi. Apa? Ya udah tadi. Iya, Oh ya. Rendria. Oke, ya udah berarti udah cukup ya.
Ya. Kan minimal 4 aja ya. Ya udah, oke. Iya. Karena Kasih aja kita baik dua-duanya langsung ya. kita kasih aja Iya. dua-duanya. Selamat. Yes. Oke. Iya, foto dulu. Kayak udah pengen banget Iya. dia kebelet jadi ini speaker. JJ udah punya pacar? Belum. Jomblo visabilillah. Yang ini punya? Maaf. Kan dia nggak menyatakan cinta ya, cuma Maksudnya bilang aja siapa dia- yang nembak? Ika juga karena maaf. Sudah punya suami dong. Wow, udah Iya. nggak bisa berarti ya. Sudah punya Udah nggak anak. bisa ya, udah Iya. Masih gadis kan, makanya sebenarnya sumber dong. Ya udah, Boleh oke. ya? Saya foto dulu, ayo. Saya suka nih kalau begini Iya. kelakuannya semuanya ya. Coba ditunjukin Kita hadiahnya. foto bareng juga, kita temenin ya. Yes. 3. Oke, agak tengah ya. 3, 2, 1. Alright. Ya udah ya. Oke, terima kasih. JJ dan JJ Mutia, dan thank juga you. Mutia. Thank you. Iya, nanti kita undang lagi ya. Ya, Oh, lagi diundang loh lagi, dia diundang. dikira kita panitia ya. Oke. Kita juga diundang di sini. Kita masih punya 2 hadiah ya. Ya. Kita bagiin lagi. Oke. Kalau tadi itu adalah nama-nama speakernya, saya mau di sini yang bisa menyebutkan. Sebutkan salah satu nama personil dari P3K. Ayo. Nah, Ada yang tahu? Siapa kalau nggak tahu langsung maju ke depan nanya. ada yang tahu? Ayo. Ada nggak? Coba. Ada Kak, yang tahu? ragu-ragu Yang banget, mana, Kak. yang mana? Coba aja sini. sini. Nah. Kalau tahu Ini langsung kalau kita salah kasih jawabannya tidak disuruh push up, jadi nggak usah takut ya. Oke, silakan di tengah. Salah satu personil dari P3K siapa? KADMPJ. Ih, Kak? bukan dong, itu KDMPJ itu featuringnya. Iya, ayo. P3K Ya langsung -nya. tanya aja, siapa namanya coba. Ayo, siapa? Ya, oke. Enggak ada jawabannya. Santai. Namanya adalah? Kak Dede. Betul? Betul. Tapi betul dia bertanya ke belakang. Langsung kita kasih hadiah. Yang penting berani aja maju gitu ya. Langsung kita kasih hadiah. Ya satu Oke. aja Kak. Ya satu. Yes. Iya, kenapa Kak ada yang mau dikasih tahu? Oh nggak ada, oke. Oke. Iya. Ya foto dulu Foto coba. dulu. Lihat. Yes. Baik. Oke. Terima kasih. Oh, kamera belum, Oh, kamera kamera belum. lagi ya. Oke. Namanya tadi siapa Kak? Dede. Kak Al. Iya, tapi jangan dibawa mikrofonnya ya Kak Al ya. Thank you. Oke, satu hadiah lagi? Masih ada? Cukup? Atau sudah Oke. cukup, sudah ready? Satu Apa, hadiah Kak? lagi? Lagi, satu hadiah lagi. Oke, kali ini saya mau yang bisa paling banyak menyebutkan nama-nama tenan yang sudah ada di ruangan ini. Ada yang Ayo. bisa? Ada. Yang Ada yang bisa, berani yang- menyebutkan? Oke, sini. Ya. Nice, aku suka semangatnya ya. Namanya siapa? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Sultan. Muhammad Sultan. Tenan yang ada di depan itu dari Kecamatan Tallo, Mamajang. Mariso. Namanya, coba. Nah tuh, ayo. Apa aja? Di sana ada rapor. Iya, kayak bisa ada. Nah, Ada dari Boso Peduli. oke. Emang bener ada itu besar peduli di sini? Ada tuh yang di Spanduknya. depan. Bosowa mana? Peduli. Apalagi selain Bosowa Peduli? Satu. Satu. Ada Terus? dari perusahaan komputer Acer, Intel. Ya. Oke, benar nggak tuh? Ya, oke. Terus ada dari apa itu sana? Ayo coba dibaca Big baik-baik. Pori. Tadi JJ dari mana JJ? Dari Bang JJ. Ya bukan nama tempatnya Ayo dong, tuh. makanannya. Dari Merin Badlis, Merin Makassar. Ih cakep, udah Oke. 3. Ayo ada lagi. Dari apa 3, itu? 2, Biopori tadi udah. 1. Biopori. Dari Sudah, Biopori. sudah. Apa? Biopori. Biopori. Oke, hanya 4 ya. Satu lagi dari tunggu Kak, nggak jelas. Tunggu dulu. Ya, oke, coba dibaca baik-baik dulu. Jalan. Ayo. Dari Inla Sulsel.
Makasih kakak sudah ada dari Pegadaian. Ya nggak apa-apa, jalan aja Ada semua Bud, dari ya. Betbaur. Sekalian disapa semuanya ya. Ada Oke. dari Ya, Delha. keempat, lanjut lagi, putar silakan ya. Ada dari sekalian. dari mana nih kak? Dewan Kerajinan Nasional. Iya, Oh, iya. oke. Ada dari Lanjut lagi. Delha Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Ada dari Indi Magot. Yes. Hah? Oh, ya maksudnya dia bergelut di bidang magot. Itu Boso. Boso Foundation. Jadi kayak kita punya Sama dia membuat produksi sabun alami dari ekoenzim. Mantap ekoenzim. Terus lanjut, semangat. ada Urban Art Program dari tetap sama dengan Boso ya. Oh ya. Iya, oke. Terus dari mungkin itu saja kak. Capek mah kak keliling. Ya. Masih ada tuh itu di ujung masih ada Oh tuh. iya. Besar-besar kehadirannya tuh kak. Ntar dibilangin pilih kasih lagi, yang di situ nggak didatengin. Ayo, coba. Apa ini kita hitung-hitung MC magang ya? Dari mana ini kak? Iya. Oh anu ini deh, sound FOH system. itu FOH ya. Iya nggak lucu. Dari Di mana Dari ayo? mana, ayo. dari Makassar Creative Hub dan Artani. Iya, Terus sebelahnya. Dari mana, ayo? Rumput. Manggala Tanpa Sekat, Tanami Tanata. Iya. Dari Kebun Tetangga. Oke, sebelahnya. Dari Biopori dan Yayasan Pelipur. Yes. Dari Sebelahnya. Rumah Kreasi Ceceng dan Marin Budis Makassar. Asik. Dari Recover Indonesia Reko. Woi. Dari Eker Waste Management. Eker, Oke, eker, terima eker. kasih. Salah tadi bukan eker. Masih kurang pasti bahasa Inggrisnya kak. Oke. Gimana Makasih, kita Kak. kasih hadiahnya, kasih? Kasih dong. lah kak. Kasih. Udah dong, keliling nih. Thank you. Kita foto dulu, foto Foto dulu. dulu, foto dulu. Silakan ditunjukin hadiahnya. Oke, boleh Terima kita- kasih. Kamera udah, oke. Thank you Kak. Kita gini aja. Oke. Yes. Aduh, seru banget ya. Bener di absen satu-satu tadi ya. Jadi emang kita tadi udah lihat sama-sama ya. Ada banyak sekali di sini booth-booth yang bisa dikunjungi dan mereka juga Nah. menghadirkan produk-produk ramah lingkungan. Betul, bisa berkunjung ke semua boothnya biar juga semakin dekat, semakin tahu, oh rapo itu apa, berdaur itu apa, tadi rumput tetangga itu apa. Biar Yes. semakin banyak juga pengetahuannya tentang, oh green business itu ternyata banyak ya bentuknya, ternyata banyak ya potensinya. Oh kayaknya kelurahan saya bisa nih bikin juga kayak gini. Misalnya mau bikin yang tadi produk-produk dari enzim, yang produk-produk maggot gitu kan. Nah itu bisa banget dimulai pelajari dari sini gitu. Biar nanti juga Betul. ketika ingin berkolaborasi dengan berbagai pihak-pihak lain itu juga udah makin banyak insight-insightnya. Yes benar, apalagi juga yang hadir di sini kan itu ada 15 kecamatan ya. Jadi harapan Betul. kita juga nanti mungkin masing-masing kecamatan itu punya produk unggulan Betul. yang memang produk eco-friendly, Yes. iya kan, mendaur ulang sampah dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan juga semuanya nanti kita bisa lihat ya di masing-masing kecamatan itu punya satu produk atau mungkin satu bisnis yang nanti bisa ya paling nggak mengharumkan nama kecamatannya gitu ya. Kita udah punya juga nih produk Setuju eco-friendly. banget Cip. Nah yang pasti jangan cuma datang hari ini aja ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa datangnya besok juga. Bener. Sampai hari Minggu juga datang lagi. Karena kita itu setiap harinya mendatangkan narasumber-narasumber yang sangat menarik, sangat inspiratif setiap harinya. Ya jadi sayang banget kalau misalnya tidak memanfaatkan momen ini. Apalagi kan nanti pasti ada target-target ya tentunya ya. Untuk bisa sama-sama menuju Makassar Bebas Sampah 2029 untuk masing-masing kecamatannya, kelurahannya gitu kan. Benar. Jadi mudah-mudahan setelah hadir di sini dapat inspirasi dan juga nanti akan membantu gitu ya untuk mempercepat misi jangka panjang kita yaitu Makassar Bebas Sampah di tahun 2029.
Betul sekali. Jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa benar-benar serius ya. Setiap hari datang benar-benar belajar mengambil sesuatu. Karena menurut aku ya dari hari pertama ini aja itu benar-benar obrolan kita di talk show Daging banget semuanya. Tadi tuh semuanya Iya kan? daging banget. Benar. Dan juga pastinya untuk semua yang hadir di sini juga nanti bisa di-sharing gitu ya. Foto-fotonya lagi ada di event keren. Biar nanti juga bisa ngajakin yang lain untuk juga meramaikan ya. Karena kita masih akan ada 3 hari. Ini hari pertama, masih akan ada besok dan juga hari ketiga ya. Jadi datang ke sini karena bukan hanya bisa ketemu sama komunitas, kemudian juga aktivis lingkungan, penggiat lingkungan. Kita bisa ketemu juga sama bisnis-bisnis yang sudah green business. Iya kan? Siapa tahu juga nanti bisa dapat inspirasi pengen bikin juga, woi, kita lihat nanti bikin. ya. Kalau menurut aku malah ini tuh jadi momen untuk bisa ibarat kata nih nyontek gitu kan. Bisa nyontek gitu ya, bisa terinspirasi dengan green business yang sudah ada di sini. Kayak misalnya tadi kan Rapo nih. Rapo itu kan awalnya bikin souvenir, bikin tas, bikin pouch dari menggunakan bahan-bahan plastik, sampah plastik yang kemudian didaur ulang sehingga dia punya nilai gitu loh untuk bisa dijual. Nah kalau menurut saya, nah kalau misalnya masing-masing kelurahan atau kecamatan juga bisa bikin bisnis seperti ini, menurut saya malah menarik banget gitu kan. Benar. Kayak misalnya bikin apa ya, kalau sekarang kan udah nggak boleh tuh kita belanja pakai plastik. Misalnya pakai jual, membuat produk apa ya, tas belanja menggunakan bahan plastik. Kalau misalnya troli belanja juga menarik tuh menurut saya. Kadang-kadang kita kalau belanja ke pasar capek ya Pak Bu, nggak nenteng-nenteng. Enaknya pakai troli gitu. Nah kalau misalnya troli yang simple-simple gitu, kayaknya bisa juga nih Bapak Ibu bisa jadi inspirasi untuk gimana caranya supaya bisa bikin juga dan siapa tahu nanti bisa dijual juga gitu. Benar. Dan hadir di sini juga akan bikin kita lebih aware lagi ya. Kalau saat ini kondisi lingkungan kita tuh sudah tidak baik-baik saja loh. Karena bisa tiba-tiba loh, bisa tiba-tiba panas, terus tiba-tiba hujan, terus juga ya bencana yang datang. Ini juga kan tadi udah dibahas sama Karya, ini ya bukan ulah siapa gitu ya, ulah kita gitu ya, merusak lingkungan sehingga juga akhirnya berdampak ke kita. Jadi mudah-mudahan juga kita bisa lebih aware dengan lingkungan sekitar, mulai dengan hal kecil gitu ya, membuang sampah di tempatnya, kemudian juga bisa dibedakan ya sampah yang organik, anorganik yang mana. Nah itu juga adalah aksi-aksi kecil yang saya rasa juga akan punya dampak ya untuk lingkungan. Oke, nah tentunya tadi kita juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk Santomo yang sudah memberikan kita support tadi hadiah-hadiahnya. Yang kuis-kuis barusan ini juga persembahan dari Santomo. Dan tentunya banyak sekali pihak-pihak yang sudah memberikan kita banyak support, dukungan sehingga acara kita ini bisa berlangsung dengan sangat lancar di hari pertama sampai nanti hari ketiga. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk PT Kawasan Industri Makassar. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Tembak-tembaknya Rong. Kemudian juga terima kasih untuk PT Galesong I-Motor Pratama. Terima kasih, boleh kasih tepuk tangannya juga. Kemudian juga terima kasih untuk PLN Peduli. Tepuk tangannya nggak boleh kalah meriah. Dan yang terakhir, last but not least juga terima kasih untuk Santomo. Yes, terima kasih pastinya untuk semua support yang sudah diberikan ya untuk terlaksananya Festival Daur Bumi 2025. Terima kasih sudah hadir di Day 1. Yes. Jangan lupa untuk datang lagi di hari Sabtu dan Minggu di Day 2 and Day 3. Karena nanti akan ada banyak talk show, sharing session yang tentunya sangat bermanfaat, berkualitas. Dan juga tentunya setiap harinya akan ada banyak talent-talent luar biasa dari Kota Makassar. Salah satunya yang bentar lagi akan menghibur kita semua. Udah siap pastinya. Langsung aja kalau gitu kita mengucapkan terima kasih pastinya untuk semua yang sudah hadir di sini. Dan kita juga punya pesan ya untuk semua yang hadir di sini. Mari kita memperkuat komitmen menjaga bumi dan mewujudkan Makassar sebagai kota yang lebih bersih dan sehat. Dan tentunya mari sama-sama kita dukung penuh dan kita doakan bersama program menuju Makassar Bebas Sampah 2029. Kita berdua pamit undur diri untuk Day 1 ini. Saya Cica Syakur. Siap Perdana pamit dan langsung saja untuk menutup seluruh rangkaian acara di hari pertama Festival Daur Bumi 2025. Please welcome, ini dia P3KK bersama
MPJ. Para pria penikmat koplo. Para pria penikmat koplo. Let's go! Gak mau pulang! Gak mau pulang! Say! Say! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam! Festival Daur Bumi. Tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Waduh, Luar biasa. luar biasa ya. Hari ini PTK kembali menghibur teman-teman semua. Yaitu sendiri adalah para pria penikmat koplo. Iya. Ya. Tapi PTK tidak hanya sendiri teman-teman. Karena kita kedatangan satu sosok daur ulang. Sosok daur ulang. Iya. Sosok daur ulang. Hasil daur ulang. Iya. Yang bisa cari uang. Siapa lagi kalau bukan? Come on, Dora. All right. Dora. Let's go. Dora, the explorer. Super cool exploradora. Need your help. Grab your backpack. Let's go. Jump in. Vámonos. Mana suaranya? Lead the way. Hey, hey. Katakan peta, katakan peta, katakan peta. ADD expire. Semuanya dulu katakan peta, katakan peta, katakan peta. Iya. Lebih keras. Lebih keras. Tepuk tangannya mana? Ini adalah sosok daur ulang yang 9 kali diulang-ulang, diolah. Alhamdulillah sudah terlihat menjadi dewasa. Ya. Baru gue tahu toh. Baru gue tahu ternyata Dora laki-laki di. Ih. Besarnya lagi kumisnya, tebalnya lagi. Ternyata daur ulang. Nah, dia perbaiki poninya baru ndak. Ya. Kalau saya kasih begini kelihatan tidak ada saku, kasihan. Iya, makanya saya tutup. Ibu-ibu. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sampahnya di rumah bagaimana? Sudah dikelompok-kelompokkan tidak? Oke, kalau sudah siap dihibur ibu. Tepuk tangannya dulu dan berdiri. Yang tidak berdiri bicekang. Cik. Oke. Ya. Kayaknya harus mendekat deh sebentar ya. Ibu bisa aja di sini ibu, bisa aja. Bisa, Ya. maju. Yang tidak ke depan, yang tidak ke depan, rapatkan barisan. yang tidak ke depan, bicekang latam. Oke, kita rapatkan Bisulan. barisan. Yang di belakang, Iya ibu. bisa kita rapatkan barisan. Kalau teman-teman semua ada yang tahu lagunya silahkan mengambil mic. Ada MPJ boleh, teman saya boleh, silahkan. Oke, ya. kita nyanyi bersama malam hari ini. Pokoknya nyanyi bersama-sama semua. Oke, kalau lagunya mana suaranya? Semuanya. Rapatkan barisan.
berisi dengan tatapan tajam penuh percaya diri, bikin wanita tergila-gila, mabuk kepayang, bangga bernyanyi, apalagi menari, bikin salsa dan samba lulus dengan sempurna, ditambah gaya trendi, hati yang masa kini, aku lelaki idola sejati, tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah, kalau tahu aku ini adalah boyband, tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah, kalau tahu aku ini adalah boyband. Oke semuanya, memang banyak yang bilang aku tampan rupawan, bentuk tubuhku seksi, kekar tegak berisi dengan tatapan tajam, penuh percaya diri, bikin wanita tergila-gila. Besok aku pandai bernyanyi, apalagi menari, bikin salsa sambal lulus dengan sempurna, ditambah gaya trendy, hati yang masa kini, akulah lelaki idola sejati, tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah, kalau tahu aku ini adalah boyband, tapi jangan bilang mama, aku takut nanti dia bisa marah-marah, kalau tahu aku ini adalah boyband. Aku ini boyband, aku memang boyband. Aku memang boyband. Tangannya sama. Kamu seorang bajingan, aku tahu kamu yang banyak jurusan dalam. Ada yang tahu lagunya? Matamu stereo, lihat ke kiri ke kanan, apalagi menawan, pasti bakal kebobolan. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, wanita juga tak mau bila terus kau tipu. Satu pasangan tak cukup, dua juga tak cukup. Apa? Emang dasar, dasar kamu bajingan. Kamu mau apa lagi? Kamu mau yang gimana lagi? Emang dasar, dasar kamu bajingan. Yang di belakang. Ada satu hal yang harus kamu tahu, wanita juga tak mau bila terus kau tipu. Satu pasangan tak cukup, dua juga tak cukup. Emang dasar, dasar kamu bajingan. Kamu mau apa lagi? Kamu mau yang gimana lagi? Emang dasar, dasar kamu bajingan. Juga tak cukup. Emang dasar, dasar kamu bajingan. Woi, dasar kamu bajingan. Mari kita lanjut teman-teman. Siapa yang ketahuan?
Ketahuan jalan sama pasangannya orang. Iya. Siapa di sini yang ketahuan jalan sama om-om? Lagi suaranya. Berdiri, kita joget bareng. Silakan maju. Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu, karena ku hanya melihat semua dari parasmu. Terakhir kau bilang padaku, kau takkan pernah
untuk membeli beras dan sebongkah berlian. Sayang, aku bukanlah Bang Toib yang tak pulang-pulang, yang tak pasti kapan dia datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar, aku pasti pulang. Karena aku bukan Bang Toib. Satu bersuara lagi teman-teman. Semuanya. Sayang, aku bukanlah Bang Toib yang tak pulang-pulang, yang tak pasti kapan dia datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar, aku pasti pulang. Karena aku bukan Bang Toib. Ibu, kalau nonton kijaki anu deh, garut deh. Bu, ibu. Berarti bukan rezeki kita. Kasih lagi yang tahu lagunya. Oke, itu lagu yang mana? Langit-langit bagus-bagusnya, tapi bagi kita sah saja. Dia Oke, itu lagu yang mana? yang di belakang yuk, yang di belakang maju. Oke, mana suaranya? Kalau ada 9 nyawa bersamamu saja, semuanya ini gada. Isinya kamu semua. Alalah, 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 alalah. Sayang, apa yang lagi aku sekarang? Buat aku kebayang seketika bisa menelantas buat lagi. See you for real, boleh aku visit. See you in the bed, baru kami lagi-lagi aku bukan aku melangkah sekarang. Menciummu apa lagi? Mata pun yang duduk kaki dan menentangku dari kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Oh, malam nanti kau pergi. Oke, suaranya. Bersamamu saja, semuanya ini gada. Isinya kamu semua. Amerika jatuh cinta. Dia tak perasaan, jadi berhenti kau menata. Oke, semuanya.
Cek. Ayo semua nyanyi yuk. Apa? Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Semua akan kulakukan demi kebahagiaanmu. Tak pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Goyangnya Pak. Kamu tak perlu resah, aku sedang berusaha demi kebahagiaan kamu yang aku sayangi. Pernah ku keluhkan, walau rintangan menghadang. Panas hujan begini, makanan sehari-hari. Ku rela pergi pagi pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Goyangnya Pak. Boleh. Oke, boleh diminta suaranya semua. Ya, semuanya. Ku rela pergi pagi pulang pagi, hanya untuk mencari rezeki. Kau doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Aku rela pergi pagi pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Kau doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Semoga pulang dompetku terisi. Dan semoga katakan berlagi. Oke. Ade. Asik. Semua apa? Kenapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu, selalu pelukku menetes tiap dekat kamu. Kenapa salah tingkah tiap kau tatap aku, selalu diriku malu tiap kau puji aku. Kenapa lidahku keluh tiap kau panggil aku, selalu merindu romaku tiap kau sentuh aku. Kenapa otakku beku tiap memikirkanmu, selalu ramai tiap kau bisikan Apa? You know me so well, girl I need you, girl I need you, girl I love you, girl I love you, girl I love you. I know you so well, girl I need you,
Waktu pun takkan tega, kau dan aku bersama. Apa? Semuanya. Selamanya. Baik, marilah kita menuju Indonesia bagian timur. Sama. Cintakah tidak? Oh, cintakah tidak? Kau tinggal jawab, mau kau tidak? Oh, mau kau tidak? Kompak semua. Sama. Jangan kecet, nantilah bah. Selalu saja kau di mana baku dapat. Adikku bagus ini kak, sumpah sama unika. Jangan bikin pusing, pusing karena musuh tua. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti godeng sabar jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak? Oh cintakah tidak? Jangan sampai dukun bertindak. Kau bilang jawab, maukah tidak? Oh maukah tidak? Jangan sampai setan berpihak. Ayo beb, jawab saja kau gantung. Sapu rap, tabrak beat, jago bantung. Untung kau ladies paling beruntung. Kalau kau terima status saya istri kandung. Sio paling manis saat pakai gaun. Kakak saya mau sombong tong kawin kau naik daun. Tinggal pilih tempat tong honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di embun nipis. Terguling-guling. Adik kau cantik, pipi congkak hitam manis. Kakak sulapis, cinta di Belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti godeng sabar jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak? Oh cintakah tidak? Jangan sampai dukun bertindak. Kau bilang jawab, maukah tidak? Oh maukah tidak? Jangan sampai setan berpihak. Ka dinding farban, beta nikah dinda bulan depan. Masalah budget itu gampang. Lagu babunyi tong badendang. Enak, play song lagu disco dong. Mau pesta di kota atau di kampung tong. Yakin ada jadi takdir, amin ada yang terakhir dong. Tong nikah hari kan minggu tong pi. Selasa lanjut baris, manis nipis. Terguling-guling, adekku cantik pipi congkak hitam manis. Kakak sulapis, cinta di Belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti godeng sabar jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak? Oh cintakah tidak? Jangan sampai dukun
Tak boleh balik lagi. Lanjut, lanjut. Say more, more, more pesawat. Kataku nanti adik-adik mau dapat lacak. Kakak televisi nanti adik sakit hati. Sorry adik kakek selalu lupa. Oke, tak boleh balik teman-teman. DJ, VJ, kerja. Ayo kerja. Sing. Lihat nonai semakin menyalai. Kakak hati susah. Dinailah suko mencari aku domba kawan. Oh ya, semua. Soko aduh, tapi denai diam. Lihat nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat dia tambah manis, pulang rantau dari mana. Aduh adik nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh. Kakak tak bola balik. Lihat adik nona semakin mengalai. Kakak hati susah. Adik bikin kakak mete. Tidur malam bola balik. Sejak kakak lihat adik. Aduh Tuhan ampuni. Asik. Jauh. Ada lewat lorong depan rumah. Kakak jadi salting sampai mau berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari siapa yang punya. Kakak lacak koku nama. Barang itu terpakai lama. Langsung tanya di koku mama. Ternyata ada nona bernama Maimuna. Maimuna, lucunya. Kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta. Kakak janji kita langsung nikah. Let's go. Goyang lagi bro. Ayo pinggulnya digoyang yuk. Bapak cek. Ayo semua yuk. Onde udah janda itu benar. Dan aku yang dalam sarupo itu. Dia hanya takut mencari kuda. Aco mabo-mabobaan. Dinailah suko mencari aku domba kawan. Raso-raso ko aduh. Tapi denai diamkan. Waduh ini ada kegagalan. Sebalik Jawa tambah maning jalan. Gaya semakin beda. Bibir merah-merah. Aduh mama ini siapa punya anak. Masih kicik-kicik. Nona sekarang balik Jawa makin cantik. Nona kau perfect sekali. Asli bidadari dari jatuh dari langit. Jadi dengar kita stop pemabuk. Sepastikan dia dipujodoh. Sumpah ini jelas ada imam bodoh. Lihat nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Agak lihat ada tambah manis, pulang rantau dari mana. Aduh ada noda jantan
Terima kasih telah bergabung bersama P3K. Bagaimana dirasa-rasa ya? Alhamdulillah. Iya. Adakah? Berapa Ada. nih? Adakah ibu gatalnya tangan kosian? Berkedip-kedip nih mataku bagian kanan. Nah bilang orang dulu kalau berkedip sama gatal tanganmu ada rezeki. Ada. Ada. Jadi terima kasih banyak untuk semua teman-teman. Terima kasih Terima buat kasih tim banyak.